menginput lebih dari satu. Mungkin logikanya tidak mungkin 2 kantor ya, itu agak agak mungkin agak agak unik. Karena ketika misalnya dia beda dipa, tentu dia beda beda kode satker. Ini anomali nomor 7. Kemudian tipe nomor 8, juga ada RVRO dengan capaian melebihi target. Nah, kalau ini juga bisa ditinjau ya, nomor 8 ini belum tentu salah. Ketika misalnya dia Bapak Ibu ternyata secara secara output-nya memang melebihi dari target. Misalnya rencananya dilaksanakan sosialisasi untuk 100 orang misalnya, namun ternyata dalam prakteknya terlaksana untuk 150 orang, di mana maka dari itu terdapat RVRO yang capaiannya melebihi target. Ini evaluasi-evaluasi yang dilaksanakan di tahun 2023 yang perlu diperhatikan untuk tahun 2024 nantinya. Nah, kemudian kita mulai masuk ke dalam proyeksi target kinerja Satker. Nah, kalau Bapak Ibu ingat di tahun lalu kita mungkin seperti bahas oleh Pak Rudi tadi, bahwa di tahun 2003 kemarin kita menginput terkait dengan polarisasi, yaitu misalnya maximize, minimize, dan juga polarisasi waktu seperti time efficiency atau stabilize. Di mana sebenarnya terdapat pengembangan Bapak Ibu di tahun 2024, di mana sebelumnya itu tidak terdapat assessment RO. Jadi assessment RO ini sebenarnya adalah seperti tinjauan dari eselon 1, karena secara umum Bapak Ibu, per eselon 1 itu memiliki rincian output yang seragam atau sejenis Bapak Ibu. Di mana di tahun 2024 ini, kalau kita lihat di sesudahnya di poin angka 1 itu, terdapat assessment RO yang dilakukan oleh bidang perencanaan unit eselon 1 masing-masing KL. Sehingga masing-masing satker itu memiliki perspektif yang seragam pada seluruh satker di bawah kementerian lembaganya. Nah, di mana di poin nomor 2 Pak Ibu, di tahun lalu kita perlu menginput target RVRO, target PCRO, polarisasi capaian, dan juga polarisasi waktu. Di mana di tahun ini, itu satker hanya menginput target RVRO dan juga target PCRO, TPCRO dan TVRO. Di mana untuk polarisasinya, itu sudah menjadi bagian dari assessment. Jadi mungkin Bapak yang sudah pernah menginput atau sudah mencoba mengecek di Sakti, itu sudah terisi semua untuk polarisasinya. Yang perlu diisi hanya targetnya saja. Targetnya itu di inputnya sama seperti tahun sebelumnya. Kemudian juga kalau di poin nomor 3, kalau tahun lalu itu ketika misalnya ada pemutahiran atau perubahan volume target, itu Satker wajib memutakhirkan targetnya dengan fitur dispensasi. Di mana tahun 2024 pembedanya hanya di bagian eselon 1. Jadi ketika misalnya ada perubahan dari sisi RO-nya, itu eselon 1 wajib melakukan assessment ulang atau assessment kembali atas RO-RO tersebut. Kalau di Satker tetap sama, Satker tetap wajib memutakhirkan atau memperbaharui target PCRO-nya. Contohnya seperti apa misalnya, awalnya itu terdapat target 1000 km misalnya atas pembangunan jalan. Tiba-tiba dari eselon 1 ada revisi DJA misalnya dari 1000 menjadi 2000 km misalnya. Nah, ketika misalnya ada perubahan tersebut, Satker tetap wajib memutakhirkan atau memperbarui targetnya yang awalnya 1000 menjadi 2000. Jadi dipecah, yang awalnya mungkin 1000, misalnya 500 di Maret, 500 di Desember misalnya, harus diperbarui menjadi total harus 2000. Jadi misalnya di Maret 1000, di April 500 dan seterusnya. Intinya harus memperbarui dari sisi target progress dan juga target volume. Kemudian next. Kemudian ini aliran datanya, kurang lebih saya jelaskan tadi di awal, bahwa dari unit eselon 1 di bidang perencanaan itu melaksanakan assessment. Assessment atas dari sisi status dinamisnya capaian outputnya, kemudian dari sisi pelaporannya, serta dari sisi capaian dan waktunya. Ini dilaksanakan dari unit eselon 1 melalui aplikasi Monef Kemenkeu di pusat. Nah, kemudian setelah mengisi Bapak Ibu saat ini sudah muncul di Sakti, itu di Satker di operator komitmen itu dapat mengisi dari sisi di poin nomor 3 ini Bapak Ibu, terdapat referensi RO untuk target kinerja dan realisasi kinerja. Jadi Satker itu hanya menginput dari target kinerja dan realisasi kinerja. Nah, kemudian di sini juga ada seperti bahas kembali terkait dengan kewenangan pengisian dan pelaporan data target. Jadi Bapak Ibu kalau kita melihat dari PMK nomor 62 tahun 2023 disebutkan tugas dan kewenangan PPK itu adalah menyusun, yang pertama ini ada menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA. Kemudian juga terdapat melaporkan pelaksanaan atau penyelesaian kegiatan kepada KPA serta menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan berita acara penyerahan. Nah, dari tugas kewenangan di bagian kiri ini juga diwujudkan dalam pelaporan data capaian pusat KL
Itu sebenarnya yang berkewenangan di sini adalah PPK, Pak Ibu. Namun teknisnya itu nanti diinput oleh staf PPK-nya, yaitu dari sisi operator komitmennya. Sesuai dengan pembagian alokasi belanja. Jadi kalau misalnya Pak Ibu di Satker itu memiliki lebih dari satu PPK, misalnya ada PPK A, B, C misalnya. Di mana PPK B untuk belanja 53 misalnya. Masing-masing staf PPK tersebut itu saudara dapat menginput capaian output-nya. Di mana ketika misalnya PPK A merupakan PPK umum atau PPK konsolidator, nantinya staf PPK A, PPK yang pertama, itu dapat mengakses seluruh pagunya. Kalau PPK staf PPK yang lain itu hanya bisa mengakses sesuai pembagian alokasi belanja. Kemudian juga diperlukan koordinasi antara PPK dengan pelaksana kegiatan dalam mengukur ketercapaian output dari sisi progresnya maupun capaian fisiknya secara periodik. Jadi perlu diukur sebagai langkah awal untuk menginput target dari capaian output tersebut. Kemudian yang terakhir juga disebutkan di sini bahwa substansi kebenaran perhitungan dan pelaporan data capaian output itu sepenuhnya merupakan kewenangan dan tanggung jawab PPK. Makanya Ibu kami undang di sini tidak hanya operator atau staf saja, kami mengundang PPK di sini karena memang kewenangan dari pengisian dan nilai dari capaian output itu kewenangan penuh dari PPK. Makanya kami agak sulit ketika Satker bertanya misalnya, Mas Andrew, kami ngisi berapa capaian output? Nah itu karena saya bukan PPK di Satker dan saya juga tidak tahu kegiatan Satker seperti apa, itu sangat sulit untuk kami menjawab. Makanya kami harapkan dari PPK Bapak Ibu yang telah hadir di sini, itu dapat membimbing serta menyampaikan data dari capaian output-nya kepada masing-masing stafnya. Sehingga stafnya dapat menginput dengan baik. Kemudian ini terkait dengan kerangka konseptual proyeksi target capaian output. Mungkin yang Bapak Ibu perlu perhatikan di bagian tengah di sini Bapak Ibu. Jadi secara umum dari KL Satker itu kan ada DIPA, di mana DIPA ini terwujud secara anggaran dan secara anggaran itu juga menyusun rencana keuangan yaitu RPD halaman 3 DIPA. Kalau Bapak mungkin merangkap ya staf anggaran sekaligus staf komitmen. Nah, secara komitmennya itu berupa target rincian output di mana Bapak Ibu perlu menyusun rencana kegiatannya. Di mana kalau RPD halaman 3 itu di modul anggaran, untuk capaian output di modul komitmen. Ini saya rasa masih sama dengan sebelumnya. Ini kita skip dulu sedikit. Nah, mungkin di sini masuk yang penting Pak Ibu ya. Terkait dengan proses bisnis proyeksinya Pak Ibu. Kalau kita lihat di bagian sebelah kiri, ini sebenarnya masih sama seperti tahun 2023 terkait dengan proyeksinya. Kalau kita lihat dari bagian kiri atas, itu Satker perlu menginput target outputnya. Itu diinput di Sakti, kemudian terdapat validasi, simpan. Jadi dari sisi target itu perlu diinput lalu dikirim. Kurang lebih sama seperti tahun lalu Bapak Ibu. Mungkin kita nanti setelah sesi materi akan saya tunjukkan sedikit secara aplikasi namun kurang lebih dia masih sama. Di mana kalau kita lihat di bagian kanan di poin A, user atau pengguna mengisi target pada menu target kinerja Satker. Ini pada aplikasi Sakti, masih sama. Kemudian pada poin B, dilakukan pada kolom pengisian TPCRO dan TRVRO non kumulatif. Nah, ini yang perlu diperhatikan Pak Ibu ya. Yang masih sering salah Pak Ibu, target itu diinput non kumulatif. Jadi misalnya, kita kan nanti kan menginput target tahunan. Target tahunan tentu secara progres dia harus 100%. Jadi misalnya Pak Ibu ingin menargetkan Januari 10%, Februari 10%, Maret 5% misalnya. Itu penginputannya ya di Januari 10, Februari 10, Maret 5. Bukan menginput Januari 10, Februari 15 misalnya, Maret 25. Bukan seperti itu. Karena dia diinputnya non kumulatif atau targetnya. Ini sebenarnya masih sama, cuman ini reminder saja karena sering jadi kendala Satker juga kalau inputnya tidak non kumulatif. Kemudian yang perlu diperhatikan, di poin D, itu sistem akan melakukan validasi kesesuaian isian target. Di mana untuk target progress atau TPCRO, target progress capaian rencana output kumulatif, itu wajib 100%. Jadi Bapak Ibu kan inputnya non kumulatif. Namun ketika dikumulatifkan di Desember, itu wajib 100%. Jadi nggak boleh misalnya 10, 10, 10, 10, kemudian 0 di akhir. Jadi itu wajib secara kumulatif pada akhirnya progres harus 100%. Ini cukup jelas ya Bu ya. Kemudian dari sisi target rincian volume dari TRVRO volumenya itu sesuai dengan target RO dalam DIPA. Jadi misalnya dia targetnya satu layanan, maka Bapak Ibu dapat menginput misalnya 00000 kemudian Desember 1. Sehingga dia secara kumulatif
1 sama dengan target RO dalam DIPA. Kemudian di poin F juga ketika sudah dilengkapi diisi, maka data akan tersimpan. Kemudian di poin G, yang perlu diperhatikan juga, dalam hal terdapat revisi DIPA yang menyebabkan perubahan jumlah RO dan atau terdapat RO yang mengalami perubahan, dapat melakukan penyesuaian. Maksudnya Bapak Ibu, ketika misalnya Satker menambahkan atau terdapat revisi yang menyebabkan penambahan pagu. Biasanya ketika ada penambahan pagu tentu ada penambahan target juga. Antara penambahan target yang sudah ada atau malah nambah RO baru. Nah, ketika misalnya terdapat perubahan tersebut, Bapak Ibu wajib melakukan revisi atau updating terkait dengan target capaian output. Itu kurang lebih untuk proses bisnis di target capaian output-nya. Ini kurang lebih masih sama Bapak ya seperti tahun sebelumnya. Nah, ini juga penting Bapak Ibu yang perlu diperhatikan terkait dengan periode inputnya. Bapak Ibu tapi sempat disinggung oleh Pak Ruli bahwa target untuk TW1 yang penting adalah yang perlu diperhatikan di TW1 ini di tanggal 30 April tahun 2024. Itu Bapak Ibu perlu ingat Bapak ya, 30 April 2024. Sekarang masih tanggal 17 ya, jadi masih cukup banyak waktu. Tapi kami perlu ingatkan terdapat banyak yang perlu diinput. Kurang lebih target tahunan, terus capaian output Januari, capaian output Februari, capaian output Maret. Jadi kurang lebih ada 4 isian lah yang perlu diinput. Jadi agak segera mengisi dan maksimal di 30 April. Nah, maksudnya bagian ini seperti apa Mas Hendro? Jadi terkait dengan proyeksi target capaian output itu dapat dilakukan pemutakhiran. Contoh misalnya di bulan Juli tahun 2024. Misalnya Bapak Ibu terdapat penambahan RO atau memang nggak ada penambahan apapun. Itu dapat dilakukan pemutakhiran untuk triwulan 3 di bulan Juli. Jadi Juli, Agustus, September ini dapat direvisi Bapak Ibu ya. Tidak bisa merevisi yang sebelumnya, yang sebelum misalnya di bulan Januari, Februari, sampai dengan Juni itu tidak bisa direvisi di bulan Juli. Yang bisa hanya ke depannya. Kemudian juga di bulan Oktober itu dapat melakukan pemutakhiran untuk TW4 untuk periode Oktober sampai Desember. Namun teknisnya Bapak Ibu di sekarang di bulan April ini Bapak Ibu perlu mengisi atau menginput untuk target tahunan sampai Desember. Pemutakhirannya yang dilakukan di bulan Juli dan Oktober tadi. Itu di poin bagian bawah di sini. Jadi saya tegaskan kembali, untuk target capaian output itu harus diisi seluruhnya sampai dengan akhir tahun. Namun dapat dipemutakhirkan di masing-masing triwulan 3 dan triwulan 4. Itu terkait dengan target capaian output. Nanti saya jelaskan fitur dispensasi ini saya skip, kurang lebih sama ketika misalnya ada perubahan volume output dapat dilakukan fitur dispensasi untuk merubah target. Nah, ini ada simulasi Bapak misalnya terdapat rincian output berupa layanan permohonan hak cipta dan desain industri target di mana untuk outputnya itu ada 75.980 layanan. Nah, di mana di target tahun sampai dengan triwulan 2 itu dicontohkan misalnya ada 48.000 sekian layanan dan progresnya dia 63,26%. Nah, penginputannya Bapak Ibu, jadi di Juli diinput 5,95%, Agustus 7%, Septembernya 7,29 dan seterusnya. Jadi yang diinput di target capaian output dia berupa target per bulannya yang non kumulatif. Di bulan Juli misalnya terdapat progres 5,9%. Volumenya terdapat 4.500 layanan misalnya. Dan ini kalau dijumlahkan sampai dengan akhir Desember, itu diharuskan targetnya sebesar 100% dan juga volumenya sebesar 75.980 layanan. Sesuai dengan target dari rincian output tersebut. Ini kurang lebih simulasi saja. Nah, nilai ini dapat dari mana? Ya, didapatkan dari tadi ketika misalnya PPK sudah merencanakan kegiatan akan dilaksanakan di bulan apa dan volumenya berapa, itu bisa diperkirakan. Kalau misalnya dia sifatnya rutin, Bapak Ibu bisa dibagi 12. Misalnya 75.000 ini bagi 12. Namun tidak kami sarankan ketika misalnya capaian output cenderung dilaksanakan di akhir tahun. Jadi misalnya cenderung di akhir tahun, maka tentu mungkin di Juli, Agustus dia akan cenderung rendah. Namun di September, Oktober, November dia akan cenderung tinggi. Itu balik lagi, nilai ini sepenuhnya merupakan kewenangan dari PPK. Nah, kemudian juga di sini ada menu sinkron data. Ketika misalnya Bapak Ibu terdapat perbedaan pengisian dari yang sebelumnya disimpan. Jadi Bapak Ibu sudah sempat simpan sebelumnya, terus sempat diutak-atik, namun belum disimpan.
bisa klik tombol sinkron data. Ketika misalnya terdapat perbedaan data antara target yang telah diubah dan simpan untuk dikirim. Ini fitur tambahan saja Bapak Ibu. Fitur sinkron data atas yang telah disimpan sebelumnya. Kalau Bapak Ibu telah menyimpan sebelumnya, ini dapat diabaikan. Nah, kemudian ini juga yang penting Bapak Ibu. Ini validasi-validasi, terdapat kesalahan-kesalahan yang menyebabkan kendala pada pengisian target. Kita akan bahas satu persatu. Di pertama, ketika misalnya nilai target progresnya tidak 100%, maka dia validasinya tidak bisa simpan Bapak Ibu ya. Validasinya adalah nilai PCRO tidak sama dengan 100%. Itu akan muncul di saktinya. Jadi di poin kiri itu kondisinya, di tengah validasinya, yang kanan itulah poin di mana yang nggak bisa dilaksanakan. Ini poin nomor 2. Selanjutnya ketika misalnya target volumenya tidak sama dengan targetnya, maka sama seperti poin 1 tidak bisa disimpan. Nah, kemudian di sini di poin nomor 3, Bapak Ibu, ini ada ditandai baru. Ketika misalnya kondisi ada terdapat RO atau return output yang belum dilakukan assessment RO. Nah, di mana terdapat warning bahwa RO tersebut mengalami perubahan satuan atau merupakan rincian output baru. Unit eselon 1 belum melakukan pemutahiran Unit eselon 1 belum melakukan pemutahiran asesmen RO. Jadi sama, dia nggak bisa disimpan sambil menunggu dari eselon 1 itu melakukan pemutahiran atau asesmen ulang atas RO tersebut. Jadi solusinya apa? Tentu seperti kendalanya harus menghubungi dari eselon 1-nya. Agar segera dilakukan asesmen ulang atas RO baru yang menyebabkan perubahan-perubahan di sini. Kemudian kalau dia sudah valid, tentu dia bisa disimpan. Untuk poin nomor 5 ini ketika misalnya ada yang belum diisi, maka dia tidak bisa dikirim. Jadi mungkin ini sering juga jadi pertanyaan, apakah kita ngisi satu persatu kemudian kirim satu persatu? Tidak Bapak Ibu ya, untuk yang target ini. Jadi dia diisi seluruh RO sampai Desember, diisi semuanya, kemudian dikirim sekaligus. Tidak diinput satu persatu, jadi input satu, kirim satu, enggak seperti itu. Jadi diinput seluruhnya, lalu dikirim seluruhnya. Nah, kemudian itu untuk, nomor 6 tadi ya. Data kiriman target belum terposting di OMSPAN. Nah, ini Bapak Ibu ketika misalnya Bapak Ibu ingin mengirim data ulang misalnya. Ketika misalnya Bapak Ibu sudah menyimpan, kirim, terus ternyata ada yang mau diperbaiki. Itu nggak bisa dikirim lagi ulang, itu harus menunggu proses updating atau posting dari OMSPAN. Jadi kurang lebih pada pukul 06 WIB nih Bapak ya, 06 WIB, 12 WIB, 18 WIB, dan 24 WIB. Jadi ini solusi yang untuk poin nomor 6, menunggu proses update, lalu dapat kirim ulang. Itu sekilas terkait dengan proyeksi target capaian output. Mungkin sebelum kita masuk ke realisasi, saya akan demokan sedikit atau munculkan di layar menu terkait dengan target seperti apa Bapak Ibu. Sebentar, saya muncul ya. Ya. Di sini saya contohkan Bapak Ibu, saya akan login ke user operator. Ini kurang lebih sama Bu ya. Jadi kalau Bapak mungkin belum tahu, jadi websitenya di sakti.kemenq.id, kemudian pastikan memilih yang dengan peran operator. Jadi mungkin Bapak ada yang merangkap sebagai admin misalnya, pastikan menggunakan peran operator. Kemudian menunya di mana? Menunya ada di modul komitmen, kemudian RUH, capaian kinerja, target kinerja Satker. Ini masih sama Bapak ya menunya. Kemudian di sini Bapak mungkin agak sedikit baru itu terdapat beberapa hal yang telah diisi otomatis dari sisi polarisasi capaian, kemudian polarisasi waktu, jenis RO, dan cara pelaporan. Nah, yang ini contoh kan udah diisi Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu belum mengisi, dia akan merah Bapak Ibu, merah di baris tersebut. Nah, yang perlu diperhatikan di sini terkait dengan polarisasi, dia akan terisi secara otomatis seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Kemudian untuk mengisinya tinggal diklik RO yang akan diisi, kemudian klik tombol ubah. Nah, akan terbuka Bapak Ibu untuk pengisian masing-masing bulannya. Di mana bulan ini diisi secara
non kumulatif Bu ya. Jadi contoh misalnya di sini direncanakan untuk yang rekomendasi atas kinerja ini di-input di bulan Juni. Jadi input progresnya 50% di bulan Juni dan juga di bulan Desember 50%. Ini berupa target Pak Bu ya. Target ini kira-kira atau perencanaan kapan akan dilaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian yang perlu diperhatikan juga di sini Bu, terdapat jenis RO. Ini penting karena ini hal yang baru. Terdapat dua jenis RO terkait dengan ini, ada yang statis, ada yang dinamis. Nah, contoh di sini misalnya ada yang statis, ada yang dinamis. Untuk yang statis Pak Ibu, itu ketika misalnya RO-nya secara target volume tidak diperkenankan melebihi dari target. Jadi misalnya untuk yang sifatnya statis di sini yang umum biasanya layanan perkantoran yang umum ya. Nah ini, misalnya layanan perkantoran, di mana dia kan terdapat satu layanan yang wajib dicapai di dalam satu tahun. Karena dia statis Pak Ibu, tidak diperkenankan untuk mengisi realisasi nanti ketika input capaian per Januari, Februari sampai Desember itu melebihi satu layanan. Itu maksudnya statis. Nah, bagaimana dengan dinamis? Kalau dia dinamis itu tergantung kegiatannya. Jadi bisa ketika misalnya kegiatannya bisa lebih dari 2 kegiatan, bisa input misalnya 3 kegiatan atau 4 kegiatan yang dilaksanakan, dia sifatnya dinamis. Jadi dapat melebihi dari target volume rincian output. Dan juga hal yang baru terdapat di sini cara pelaporan. Ada yang beberapa menyebutkan tahapan, ada yang otomatis. Nah, kalau yang otomatis Bapak Ibu, itu dapat dilakukan pengisian otomatis. Di bagian tengah bawah di sini, kursor saya terlihat ya. Di bawah di sini, itu bisa klik tombol isi otomatis untuk yang cara pelaporannya otomatis. Di mana dia akan diinput secara proporsional per bulan, 8,3 sampai Desember, sekian 100%. Kemudian volumenya diinput 1 di akhir. Saya ulangi, jadi yang cara pelaporannya otomatis, itu dapat diklik tombol isi otomatis di bagian bawah. Ini akan memudahkan karena beberapa satker memiliki banyak output yang banyak itu ya. Jadi sekitar kemarin saya cek ada beberapa satker polisi sampai 30-an outputnya. Di mana terdapat output 5 atau 6 yang sifatnya otomatis. Jadi ini kan memudahkan Bapak Ibu ketika misalnya terdapat output yang sifatnya umum. Misal layanan dukungan manajemen internal, kemudian layanan perkantoran. Ini sekilas terkait dengan tampilan menunya. Yang perlu diperhatikan juga di sini Bu, di kanan atas terdapat dipa revisi Bapak ya. Ini yang perlu diperhatikan. Beberapa satker itu mengalami kendala pengirimannya dikarenakan dipa revisi di kanan atas itu belum sesuai atau belum terupdate. Diperhatikan juga tanggal postingnya. Jadi ketika Bapak sedang dalam proses revisi dan statusnya itu belum update, misalnya saat ini kami misalnya sedang ada revisi kedua misalnya. Namun yang muncul di kanan atas itu hanya revisi pertama. Tentu dia nggak akan bisa mengisi maupun mengirim dari targetnya. Solusinya disampaikan ke bagian anggaran untuk segera menyelesaikan proses revisi. Disampaikan ke Kanwil DJPB atau mungkin ke DJA. Nah, ketika dia telah diposting, Bapak Ibu dapat klik tombol refresh di bawah sini, di kanan atas. Ketika klik refresh, dia akan refresh tanggal DIPA-nya, dapat diisi seperti biasa dan dikirim. Jadi di menu target ini Pak Ibu, cukup diisi seluruhnya dengan klik tombol ubah, simpan, setelah terisi semua, dapat klik tombol kirim. Akan muncul notifikasi apakah akan yakin kirim data, klik tombol iya. Ini masih seperti sebelumnya, Pak. Jadi saya rasa cukup jelas. Ketika misalkan ada yang miss, bisa tanyakan pada sesi tanya jawab. Saya akan lanjutkan ke sesi berikutnya terkait dengan realisasi sekarang. Jadi kurang lebih Bapak Ibu yang perlu diperhatikan untuk capaian output ada 2. Terkait dengan targetnya, yang kedua terkait dengan realisasinya. Tadi saya bahas target, sekarang saya bahas terkait dengan realisasinya. Nah, di mana terkait dengan pengembangan di tahun 2024 Pak Ibu, sekarang terdapat validasi RO untuk jenis statis tidak dapat melebihi target. Ini saya jelaskan tadi Bu ya. Ketika misalnya dia ada statis di sana, volumenya itu tidak boleh melebihi target. Kalau di satu layanan, berarti yang dapat diinput hanya satu layanan. Ini akan jadi penting karena saya yakin Bapak Ibu ketika misalnya tidak perhatikan statis atau dinamis, itu akan sering error simpannya, nggak bisa dikirim. Jadi mau diperhatikan untuk yang statis, saya tegaskan lagi, statis tidak dapat melebihi target volume. Kemudian
Untuk yang lalu juga ada fitur hitung otomatis, di mana di tahun 2024 ini, di poin nomor 2, fitur hitung otomatis untuk RO dengan cara pelaporan otomatis. Dan volumenya akan diakui di akhir periode. Ini itu fitur otomatis yang tadi saya jelaskan. Ketika misalnya dia cara pelaporannya otomatis. Kemudian di poin nomor 3, ini sama sebenarnya Bapak Ibu. Jadi ketika misalnya eselon 1 itu terdapat perubahan RO, itu wajib melakukan asesmen ulang. Kemudian Satker juga harus memutakhirkan dulu targetnya. Setelah targetnya diperbaharui, baru Satker dapat menginput dan mengirim realisasi capaian. Jadi di tahun lalu Bapak sering banget ada pertanyaan, Mas Andrew saya kok nggak bisa nginput ya, nginput realisasi. Atau loh kok RO yang muncul di Sakti itu beda dengan RO setelah revisi. Nah tadi, kemungkinan yang pertama itu revisinya belum selesai Pak Ibu. Ketika revisinya belum selesai, tentu RO yang di Sakti nggak akan muncul. Jadi yang pertama menunggu proses revisi selesai. Nah, ketika revisinya selesai, di poin 2 ini, Satker itu wajib memutakhirkan atau memperbarui dulu targetnya. Jadi ketika ada revisi, langkahnya adalah kita ke target dulu, kembali ke target capaian output, baru dapat menginput dan mengisi capaian outputnya. Ini saya tegaskan berulang karena memang kendala tahun lalu yang paling sering itu Satker ada revisi namun nggak tahu karena memang ini jadi kendala bersama karena kebetulan memang operator anggaran dan operator komitmen cenderung berbeda Pak Ibu ya. Jadi memang ini solusinya harus ada koordinasi antara penganggaran dan komitmen. Kemudian di sini kalau Pak Ibu mungkin dulu ingat, sebelumnya itu untuk capaian output itu dulu sempat diinput dari SAS Pak Ibu ya. Mungkin itu sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Nah, di sini single entry capaian output itu diinput langsung dari Sakti. Di mana di Sakti ini juga akan menjadi capaian secara IKPA maupun kalau Bapak mungkin ingat ada Smart TJA namanya. Jadi kalau dulu Bapak perlu input manual di Smart TJA, sekarang tidak lagi. Jadi hanya single entry penginputan di modul Sakti di bagian modul komitmen. Itu kurang lebih maksud dari bagian ini. Di mana dia akan menjadi data indikator IKPA dan juga data indikator Smart TJA. Ini saya skip sedikit karena kita akan fokus terkait dengan pengisiannya seperti apa. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Periode pengisian capaian output. Nah, tadi untuk targetnya 30 April sama, untuk realisasinya itu terakhir di tanggal 30 April. Nah, yang perlu diperhatikan, untuk periode berikutnya itu akan lanjut ke 5 hari kerja pertama. Jadi misalnya dia Januari, Februari, Maret ini kan terakhir 30 April. Nah, untuk capaian output April itu terakhir 5 hari kerja di bulan Mei. Di mana sih dicontohkan di tanggal 8 Mei. Nah, Bapak Ibu yang perlu diperhatikan, sebenarnya Bapak Ibu dapat dilakukan perbaikan dari tanggal 8 sampai tanggal 31 Mei untuk pelaporan capaian output di bulan April. Nah, namun yang perlu diperhatikan, Bapak Ibu perlu mengirimkan dulu di 5 hari kerja pertama. Kenapa? Karena untuk dari sisi IKPA, itu ada yang namanya ketepatan waktu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin perhatikan bahwa untuk IKPA capaian output ada 2, indikator ketepatan waktu dan juga indikator capaiannya. Nah, untuk ketepatan waktu itu menghitung apakah Bapak Ibu telah mengirimkan capaian output pada 5 hari kerja pertama. Kalau misalnya Ibu mengirimkan anggaplah misalnya di tanggal 7 Mei misalnya atau tanggal berapa ya? Tanggal 3 Mei lah misalnya. Kemudian ada perbaikan di tanggal anggaplah tanggal 20 Mei. Itu tetap akan dihitung tepat waktu Bapak Ibu. Jadi ketika misalnya Bapak sudah kirim di tanggal 5 hari kerja pertama, Bapak dapat memintakan atau mengajukan permohonan OPET periode tambahan kepada KPPN. Jadi sifatnya ada berupa bersurat Bapak ya, bersurat permohonan misalnya kami ingin merevisi beberapa nilai sehingga IKPA-nya maksimal. Itu dapat diperbaiki dari tanggal 8 Mei sampai tanggal 31 Mei. Dengan catatan tadi, sudah pernah dikirim di 5 hari kerja pertama. Makanya mungkin kalau Bapak perhatikan kami sangat sering men-share Bapak ya di grup-grup CSO, mohon Bapak Ibu segera mengirimkan di 5 kerja pertama. Karena itu jadi penting merupakan nilai dari ketepatan waktu. Itu yang perlu dipertegas. Oke, kemudian next. Nah, ini kurang lebih jadwal open period untuk tahun 2024. Tadi saya jelaskan untuk Januari, Februari, Maret, terakhir 30 April. Nah, untuk yang capaian output April, terakhir 8 Mei, Mei 7 Juni, dan seterusnya. Jadi kurang lebih sebenarnya kuncinya Bapak Ibu ingat saja 5 hari kerja pertama di bulan berikutnya.
Simpelnya seperti itu. Nah, kemudian komponen pengisian capaian output. Nah, ini kurang lebih sama Bapak ya. Kalau tadi kita di target menginput target RVRO, target PCRO. Nah, di sini di progresnya atau di realisasinya kita menginput realisasinya. Jadi yang pertama ada RVRO, yaitu realisasi volume rincian output. Yang kedua ada progres capaian rincian output atau PCRO dan keterangan. Di mana nilainya itu diinput atau berdasarkan perhitungan secara self assessment oleh PPK. Itu misalnya di sini sesuai dengan berapa jumlah barang atau jasa yang dihasilkan Satker. Contoh misalnya ada 10 bangunan, ada 5 dokumen, ada 2 layanan, 1 layanan, atau 0,5 hektar. Kemudian juga secara persentasenya itu dapat menunjukkan dari tingkat penyelesaian beberapa tahapan. Misalnya dari RO1 peraturan itu ada berapa tahapan untuk mencapai satu peraturan. Contohkan di sini misalnya ada 4 tahapan, yaitu ada penyerapan aspirasi, persiapan konsep, perencanaan dan perumusan, serta penetapan. Jadi misalnya telah dilaksanakan dari FGD dan konsepnya, tentu maka dia secara persentase dapat di self assess sebesar 50%. Ini contoh saja. Ketika misalnya ada poin nomor kosong, misalnya poin persiapan sebesar 5%, itu juga dapat diakui oleh PPK selaku capaian output. Kemudian ketika misalnya terdapat informasi tambahan Pak Ibu, ketika misalnya terdapat yang kegiatan telah dilaksanakan, terdapat kendala dan lain-lain, di sini dicontohkan sampai dengan April progresnya 33%, kemudian RVRO-nya sebesar 0. Nah, kemudian dijelaskan gap-nya cukup tinggi karena terdapat realisasi yang besar untuk peralatan dan mesin. Sementara progresnya dihitung pro rata sesuai bulan yang dilalui. Ini contoh saja Bu pengisiannya Bu ya. Contoh yang paling sering misalnya Bu ya, terdapat 10 barang atau 10 output yang akan dicapai. Nah, namun secara harga barang itu 2 output terakhir paling besar. Kita misalnya Bapak Ibu beli misalnya meja, kursi, terus di akhir ada misalnya beli proyektor, beli laptop misalnya. Tentu ketika misalnya terdapat gap antara penyerapan dan progres itu sangat wajar. Contoh misalnya kita udah beli 8 barang yang harganya rendah. Tentu secara output dapat diakui misalnya 8/10 atau 80%. Namun secara penyerapan mungkin baru tercapai misalnya 50% atau 60%. Nah, gap itu yang dijelaskan. Misalnya di sini tadi ada gap yang cukup tinggi dikarenakan realisasi yang besar itu adalah untuk yang tadi, proyektor dan laptop misalnya. Ini contoh saja, Bu. Karena ini sifatnya self assessment, makanya tidak ada rumus baku untuk menghitung berapa capaian output. Namun ada beberapa kaidah atau bantuan, misalnya dihitung secara tahapan di poin tengah ini, atau dihitung secara barangnya misalnya. Ada 10 bangunan, 5 dokumen, dan lain-lain. Ini contoh saja. Kemudian proses bisnisnya kurang lebih sama Pak Ibu. Untuk yang target tadi kita kan ada input simpan. Nah untuk yang realisasi dia kurang lebih sama. Itu menginput RVRO, PCRO, dan keterangan. Kemudian simpan, lalu kirim. Dan di sini yang perlu diperhatikan kalau untuk target itu di input tahunan. Jadi langsung full setahun. Untuk capaian output yang realisasi itu di input per bulannya. Untuk poin 1 sampai dan 6 ini saya izin skip saja karena kurang lebih cukup jelas. Nah, ini juga sering jadi pertanyaan Pak Ibu. Mas Andrew saya udah ngirim capaian output tapi kok nggak update ya di Omspan atau di Monef anggaran misalnya. Ini adalah data atau waktu-waktu posting pelaporan data capaian output. Ini yang periode umum Bapak Ibu ya. Beberapa saat ketika misalnya ada maintenance itu bisa berbeda sedikit dari jadwal yang ditentukan. Namun di periode normal, ketika misalnya Bapak Ibu misalnya menginput capaian outputnya di pukul 05 WIB misalnya, pukul 6 pagi WITA misalnya. Maka dia akan terupdate pada Omspan di KCO-nya pukul 7 WITA atau 6 WIB. Contoh saja. Contoh misalnya juga di paling bawah misalnya Bapak menginput pukul 22 WIB. Nah, dia akan terposting di 2359 WIB. Ini contoh saja, Bapak. Kemudian terkait dengan data IKPA, Bapak ya. Sebenarnya ini ada poin penting juga. Ini poin terinput di menu KCO. KCO itu kertas kerja, ya, kertas kerja capaian output di Omspan. Di Omspan mungkin kalau Bapak sudah sering melihat, khususnya Bapak PPK yang fungsional mungkin ya. Di IKPA capaian output itu di menu PA itu ada menu KCO.
kertas kerja, ada juga menu IKPA. Nah, untuk periode ini adalah periode reguler untuk yang kertas kerjanya. Untuk mencocokkan apakah sudah terkirim, apakah sudah terkonfirmasi atau belum. Nah, untuk menu IKPA itu biasanya tidak langsung terupdate di poin nomor 3 ini. Jadi setelah data terposting, nilai IKPA tidak langsung terupdate, terdapat schedule yang terpisah. Jadi mungkin biasanya harus menunggu sekitar 1-2 jam setelah terinput di OMSPAN. Jadi Ibu jangan khawatir ketika misalnya sudah menginput namun belum update nilai IKPA-nya, silakan ditunggu saja atau dikoordinasikan dengan CSO. Bisa jadi ada output yang pengisiannya kurang optimal atau pengisiannya kurang tepat, itu bisa jadi nilainya nggak maksimal. Nah, kemudian di sini ada otomasi pengisian capaian output. Ini kurang lebih seperti yang saya jelaskan di awal, ketika misalnya dia ditutup otomatis. Oh iya. Setiap bulan akan terisi otomatis secara prorata berdasarkan sisa bulan pelaporan pada saat menggunakan fitur hitung otomatis. Kemudian di bulan Desember akan terisi 1 untuk volumenya. Jadi kan karena kalau yang otomatis itu tentu yang hanya outputnya 1 layanan Pak Ibu ya. Jadi ketika misalnya di outputnya berupa 2 layanan atau mungkin 1.000 orang itu nggak akan bisa diinput otomatis. Ini hanya bisa diinput bagi yang sifatnya Dukman dan volumenya hanya 1 layanan. Ini otomasinya. Ini penjelasan apa yang akan diisi oleh secara sistem. Nah, kemudian sini yang penting Bapak Ibu ya, beberapa anomali atau capaian output yang perlu dilakukan pengisian referensi keterangan. Jadi yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, ketika pengisian, ketika misalnya di poin paling atas, terdapat pengisian capaian kinerja yang terlalu besar. Di mana misalnya progres capaian dikurangi dengan penyerapan anggaran, itu lebih dari 20%. Contohnya misalnya, secara kinerja atau capaian output, Bapak Ibu mengisinya misalnya 70%. Namun secara penyerapan ternyata baru 49,5% misalnya. Dia akan terdapat gap lebih besar dari 20%. Nah, ini bukan berarti salah Pak Ibu ya. Itu sifatnya hanya anomali atau adanya keperluan atau kepentingan yang harus menjelaskan. Nah, contoh bisa direferensi di sini misalnya adanya efisiensi anggaran. Jadi anggarannya tercapainya rendah namun secara output dia tercapai tinggi. Nah, atau yang poin nomor 2 ini yang paling sering Ibu. Di poin nomor 2, kegiatan sudah dilaksanakan namun pertanggungjawaban keuangannya belum dilakukan atau masih dalam proses. Ini akan sering terjadi ketika misalnya Bapak Ibu belanja menggunakan UP misalnya. Kalau UP itu kan dia akan terrealisasi ketika Bapak Ibu sudah melaksanakan pembelajaran dengan GUP. Jadi kita bisa belanja sekarang, GUP-nya bulan depan, itu secara penyerapan tentu akan masih rendah. Jadi misalnya kegiatannya di bulan Maret, ada kegiatan perjadid misalnya, namun belum GU, tentu akan muncul anomali capaian kinerja yang besar. Belanja poin 3 juga bisa jadi ketika misalnya ada alokasi anggaran yang terlalu besar atau melebihi kebutuhan. Ini dipilih Bapak ya, bukan diisi semuanya, namun dipilih mana-mana referensi yang paling menggambarkan keadaan di Satker. Apakah poin 1, 2, 3, atau seterusnya. Nah, di sini ada di bintang Bapak Ibu. Ketika misalnya dia outputnya merupakan prioritas nasional atau PN, itu validasinya menjadi 5%. Jadi ketika misalnya ada lebih dari 5% atau kurang dari 5%, dia akan dianggap anomali. Sehingga perlu dijelaskan dengan referensi dan dijelaskan di kolom keterangan. Nah, ini kalau yang warna hijau, ini kebalikannya. Ketika misalnya kinerja terlalu rendah. Misalnya kebalikannya secara progres dia baru 20%. Padahal secara penyerapan anggaran telah mencapai anggaplah 50%. Sehingga kan perlu dijelaskan misalnya belum dilakukan revisi penyesuaian target atau juga misalnya adanya pembayaran uang muka pekerjaan. Nah, ini yang sebenarnya yang paling sering nomor 6. Jadi ketika misalnya Pak Ibu membayarkan uang muka, tentu secara realisasi dia akan tinggi. Namun secara pembangunan atau pelaksanaan pekerjaan tentu belum dilaksanakan. Ini yang paling sering Bu ya. Jadi ada pembayaran uang muka sementara pekerjaan belum dilakukan. Kemudian juga misalnya di poin nomor 8 adanya pembayaran untuk tagihan atau tunggakan tahun lalu. Jadi misalnya Bapak Ibu membayar tagihan listrik, tentu kalau misalnya tagihan listriknya dibayar per bulan kan bagi 12 ya. Tapi ketika misalnya tunggakan tahun lalu, tentu nilai realisasinya akan lebih dari umumnya. Jadi ada pembayaran bulan Desember, misalnya Desember, Januari, Februari, 3 bulan. Jadi ada perbedaan antara capaian outputnya dan penyerapan anggarannya.
Kemudian di sini juga ada yang paling bawah. Ketika misalnya progresnya sudah 100%, namun volumenya itu lebih rendah dari target. Nah, ini yang perlu diperhatikan karena ini cenderung kurang tepat, Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu misalnya menganggap bahwa secara progres dia 100%, tentu seharusnya volumenya itu harus sama dengan target. Jadi misalnya Bapak Ibu sudah belanja 10 barang. Namun secara realisasi anggaran itu hanya 99% misalnya. Ketika misalnya hal seperti itu terjadi, secara capaian output, Bapak Ibu sebenarnya sebaiknya mengisi outputnya progres 100%, volumenya 10. Kenapa? Karena kan secara output telah tercapai. Meskipun secara penyerapan dia masih 99,5% misalnya. Itu sebenarnya yang perlu diperhatikan, yang perlu diisi. Namun ketika misalnya ini terjadi, bisa juga disampaikan misalnya telah tercapai outputnya, namun menunggu finalisasi laporan atau lainnya. Dan yang perlu diperhatikan, ketika misalnya mengisi poin dari 1 sampai dengan 8, sampai dengan 8 ya benar, ini agak runtut. Itu dia outputnya akan terkonfirmasi by system. Namun ketika misalnya Bapak Ibu menginput lainnya 99, ini perlu adanya validasi manual. Nah, maka dari itu ketika Bapak menginput misalnya 99, itu di luar dari referensi ini, Bapak Ibu wajib menjelaskan di kolom keterangan kendala seperti apa. Sehingga dapat divalidasi manual oleh KPPN. Atau dapat menghubungi dari CSO sebenarnya terkait dengan konfirmasi ini. Ini validasi yang akan muncul ketika Bapak Ibu mengisi data realisasi ya, realisasi capaian output. Nah, kemudian untuk validasinya, ini cukup banyak, saya akan fokus ke bagian yang baru-baru saja. Di poin nomor 3, Bapak Ibu, ketika misalnya jenis RO-nya statis. Nah, itu ketika misalnya RVRO-nya atau volumenya itu melebihi target, maka dia akan tertolak secara sistem di mana capaian tidak boleh melebihi RO dalam DIPA. Ini akan sering Bapak Ibu ya, ketika saya nggak perhatikan secara jenis RO-nya. Misalnya RO statis target satu layanan. Namun Bapak Ibu misalnya input 1,5 misalnya. Dia akan ditolak secara sistem dan tidak bisa disimpan. Nah, kemudian di poin nomor 10, ini mirip seperti sebelumnya. Di poin nomor 10, ketika misalnya terdapat RO yang belum diakses oleh eselon 1. Maka akan muncul inputnya ditolak, RO sekian itu belum dilakukan assessment oleh unit eselon 1 Kementerian Anda. Ini yang baru nomor 3 dan 10. Untuk yang lain dia kurang lebih sama Pak Ibu ya. Kalau misalnya perlu penjelasan atau perlu penegasan, bisa disampaikan di kolom pertanyaan. Karena ini sepertinya sama seperti sebelumnya Pak Ibu. Nah, kemudian ini slide terakhir, terima kasih. Intinya Bapak Ibu mungkin saya yang perlu dipertegas kembali. Saat ini Bapak Ibu sudah kita membuka kembali untuk pengisian capaian output. Di mana yang perlu kita isi ada 4 Bapak Ibu sebenarnya. Yang pertama adalah target capaian output tahun 2024. Yang kedua capaian output Januari. Yang ketiga capaian output Februari. Dan yang keempat capaian output Maret. Di mana keempat ini itu berakhir atau terakhir di input dan dilaporkan di tanggal 30 April 2024. Jadi saya harapkan di sesi kali ini cukup menjelaskan hal-hal yang perlu disampaikan terkait dengan capaian output, sehingga ketika nanti Bapak mengisi, bisa mengisi dengan lancar dan dapat dikirimkan segera sebelum batas akhirnya. Ya, mungkin sekian mungkin dari saya terkait materi pada pagi hari ini. Saya kembalikan ke Mbak Azah. Mbak Azah mungkin sepertinya ada beberapa satker yang sudah reset. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan Mbak Azah. Baik, Mas Endro. Terima kasih atas materinya, Mas Endro. Dan karena memang sudah ada banyak satker yang raise hand, atau mungkin ada yang sudah ingin bertanya-tanya, kita langsung saja membuka sesi diskusi. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand atau menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat. Untuk yang pertama dari Bapak Putu Eka Agus, ini Ibu ya ini. Ibu Eka. Ibu Eka, apakah masih bersama kami? Ibu Eka? Oke, mungkin lanjut terlebih dahulu, ya Mas Hendro ke Pak Mario. Halo, selamat pagi. Nah,
Selamat pagi Bapak Mario. Selamat Hari Idul Fitri untuk teman-teman KPPN yang merayakannya. Iya Pak Mario. Ini kami tadi ada beberapa yang ingin kami tanyakan dan juga istilahnya konsultasi sekaligus konsultasi gitu. Yang terkait dengan ini tahun pertama isi secara targetnya secara otomatis. Kami memang masih belum isi karena memang kemarin masih masih belum dibuka, sehingga hari ini kebetulan kita ada sosialisasi, kami ingin tanyakan. Ini kami tanyakan, kami punya anggaran itu targetnya itu satu promosi, satu layanan semuanya satu-satu. Ini dan juga anggaran itu ada yang hanya untuk pelaksanaannya hanya 3 bulan, ada yang memang 12 bulan cuma hanya satu promosi gitu, dan juga ada yang satu layanan. Apakah nanti itu semua kami bagi 12 atau tergantung pada umpamanya 4 bulan itu kami hanya isi 4 bulan aja, atau gimana? Itu yang pertama, karena takutnya nanti kami isi hanya kegiatan yang dilaksanakan 4 bulan tapi kami di outputnya kami 12. Itu nanti ketakutnya kami keliru. Sehingga kami nanti karena tahun 2023 kami memang tidak mencapai target secara nasional, hanya 89. Sehingga kami kemarin memang diwanti-wanti oleh eselon 1 untuk memperbaiki semuanya. Yang ingin kami tanyakan adalah yang pertama, kalau bulan Januari itu kan kami belum ada realisasi sama sekali. Apakah ini juga outputnya kami dinolkan, bisa dinolkan ataukah boleh diisi? Itu yang pertama. Itu ya. Yang kedua terkait dengan isi secara otomatis ini. Kalau Mas Andro berkenan, kami hanya minta screen untuk satu aja kami diberikan contoh, sehingga kami nanti yang output berikutnya kami akan isi sendiri. Itu yang kedua. Itu mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ada 2 hal itu yang ingin kami sampaikan. Kalau boleh diizinkan kami screen untuk bisa isi untuk pengisian targetnya gitu. Ya. Baik, mungkin izin Pak Mario sebelum kita share screen, mungkin saya jawab dulu Pak Mario ya. Tadi pertanyaan pertama terkait dengan pelaksanaan beberapa output yang hanya dilaksanakan 3 bulan atau juga yang 12 bulan Pak Mario ya. Jadi begini Pak Mario, dalam pengisian target itu memang harus mengacu kepada rincian outputnya. Ketika misalnya dia targetnya hanya satu layanan atau misalnya satu promosi tadi, itu di input volumenya hanya satu layanan. Nah, bagaimana progresnya? Kalau progresnya itu dikembalikan ke Satker sebenarnya. Ketika misalnya memang sifatnya itu hanya dilaksanakan di bulan-bulan tertentu, misalnya hanya di bulan Maret, di bulan April misalnya, itu yang Januari, Februari bisa diisi kosong secara target. Jadi hanya diisi targetnya sesuai dengan pelaksanaannya di bulan apa. Kita melaksanakan di bulan Maret misalnya, di 4 bulan itu diisi progresnya di 4 bulan tersebut, itu boleh diperkenankan. Jadi tidak harus bagi 12 seluruh output, bisa hanya dibagi 4, diisi di bulan-bulan tertentu, itu bisa. Kemudian juga mungkin pertanyaan kedua terkait dengan Januari yang belum ada realisasi. Nah, begini Pak Mario. Terkait dengan pengisian capaian output, sebenarnya ketika misalnya memang belum ada realisasi, itu dapat diisi secara target maupun secara realisasi diisi 0. Itu nggak masalah. Namun memang secara praktiknya nanti nilai IKPA-nya akan kurang maksimal. Jadi sebenarnya kalau untuk mencapai nilai yang sedikit optimal Pak Mario, kami sarankan secara target Pak Mario tetap bisa mengisi 0% secara target. Namun secara realisasinya itu bisa diisi misalnya 1% atau 2% dan dianggap sebagai tahapan persiapan misalnya. Gitu. Ya. Mungkin untuk yang ketiga terkait isi otomatis Pak Mario ya. Boleh mungkin sambil di-share Pak Mario, kita coba contohkan satu output yang mana yang bisa diisi otomatis, ya, mana yang perlu diisi secara manual. Mungkin bisa di-share Pak Mario, mungkin juga bisa diperhatikan oleh Bapak Ibu Satker yang lain. Ini ada contoh satu untuk pengisian output yang otomatis atau output yang tidak otomatis. Mungkin bisa di-share Pak Mario? Kita share sebentar.
Ini Pak Andro ini. Nah, Coba ini saya isi ubah ya. sebentar Pak Mario. Jadi gini, yang perlu diperhatikan Pak Mario itu dari sisi cara pelaporannya dulu di bagian kanan, di tengah kanan. Itu ada cara pelaporan Pak Mario ya. Di cara pelaporan dia ada sifatnya periodik, tahapan, ada yang otomatis. Nah, itu yang perlu dilihat Pak Mario. Mungkin ada yang nomor 3 tuh Mario, ada yang otomatis terbaca? Ada ini ada yang Nah, di yang nomor itu, yang daerah-daerah yang difasilitasi operasional PLUT-nya, itu sifatnya otomatis. Boleh diklik dulu yang otomatis Pak Mario, diklik yang otomatis. enggak ubah dulu Bukan. ya. Bukan. Jadi kan Pak Mario sekarang sedang mengklik yang paling atas ya, yang promosi produk UMKM. Itu sifatnya pelaporannya periodik. Silakan diklik yang nomor 4 dulu Pak Mario, yang daerah yang difasilitasi operasional PLUT-nya. Boleh diklik yang nomor 4 yang dari atas. tahapan itu ya. Bukan. Ini sudah. Yang nomor 4 dari paling atas. Nomor 4 paling atas ya. Ya itu. Yang tahapan itu ya Pak. Bukan. Ini ada yang sifatnya di Pak Mario perhatikan di region output. Nah, ya ini ya. betul yang paling bawah. Ya. Nah, ini sifatnya pelaporannya otomatis Pak Mario ya. Jadi bisa diklik ubah, bisa klik tombol isi otomatis langsung. Ini yang tadi saya bilang itu dia hanya apa namanya? Itu penawarnya BIMTEK-nya mungkin itu dia dilaksanakan hanya ada berapa BIMTEK itu mungkin. Oke, coba saya isi ya. Ya, boleh isi otomatis. Wow, ini seperti itu. Oh, ini bukan ini Pak Mario. Berarti ini yang Pak Mario sampaikan tadi yang ada kegiatan misalnya di beberapa bulan tertentu gitu ya? Bukan di Bukan setiap itu bulan yang 3 bulan itu yang ini Pak, yang nomor 2 dari atas. Itu yang apa tahapan. Tahapan ini dia istilahnya hanya honor untuk tim Satgas tapi hanya dibayar 4 bulan. Sedangkan 1 bulannya sebentarnya di AA diblokir, dia masih sisanya 3 bulan gitu. Itu. ya. Oke. Itu, Pak. Dicontohkan misalnya Pak Mario, dia pembayarannya 4 bulan di bulan apa misalnya? Di bulan paling pertama. Karena biasanya bulan akhir-akhir biasanya antara Januari Agustus, September, Oktober, November gitu. Oke, boleh. Mungkin sebelum saya jelaskan ya, yang paling bawah ini pemerintah seperti ada sedikit kesalahan assessment. Dia sifatnya otomatis namun bukan yang sifatnya layanan. Jadi ini sebenarnya pemerintah perlu mengisi manual seluruh RO-nya. Tapi boleh kita isi yang nomor 2 misalnya. Kita yang nomor 2 diklik pemerintah. Yang satuan Nomor tugas 2 dari pengawas atas operasi itu ya. Ya, cara diklik dulu, klik tombol ubah. Nah, isi ini secara volume Pak Mario, itu kan volumenya 1 Pak Mario targetnya ya. 1 koperasi. Nah, 1 koperasi. Ya, itu yang artinya berarti Satgas ini dilaksanakan di satu koperasi yang sama gitu, bukan banyak koperasi Pak Mario ya? Tidak. Jadi ini ada 11 tim ini, dia memang sebenarnya targetnya itu mereka satu orang itu targetnya 1 koperasi gitu. Oh iya. Sebenarnya tidak tidak dia ini di provinsi dan 10 kabupaten kota timnya. Mungkin biar nggak terlalu panjang Pak Mario ya. Saya potong Pak Mario biar nggak terlalu panjang. Oke. Ya. Ini karena dia sifatnya targetnya 1 Pak Mario, itu sebenarnya kewenangan PPK untuk dapat mengakui dia di awal satunya atau di Desember ketika dia sudah selesai. Secara umum dia diakuinya ketika seluruh kegiatan selesai. Jadi bisa Pak Mario secara volume di input 1 di Desember Pak Mario. Kita misalnya mungkin bisa geser ke kanan. Digeser ke kanan. Ya, di Desember yang bagian bawah yang volume TRVRO, bukan yang di atas. Yang di atas itu progres Pak Mario ya. Yang di bawah itu volume diisi 1. Oh, diisi 1 ya. Ya, 1. Ini contoh saja Pak Mario. Kalau misalnya ingin diubah, silakan diubah kembali. Untuk yang bagian atas, silakan diperkirakan misalnya direncanakan di bulan apa. Tadi kalau misalnya di bulan Maret, misalnya 30%, di Maret 30%, di bulan Agustus berapa persen. Jadi di input sesuai dengan bulan yang akan dilaksanakan Satgasnya. Tidak harus seluruh bulan diisi. Jadi misalnya Januari Februari nggak ada kegiatan, bisa diisi targetnya 0%. Siap. Jadi kalau sudah selesai tinggal Bapak Mario simpan, diisi seluruhnya, baru dikirim. Jadi kan teknisnya nggak bisa jelaskan per detail RO Pak Mario karena kita sedang ada acara, jadi kita bahas umum dulu saja.
Siap-siap, kami sudah, ini saya sudah paham sedikit. Nanti kami karena target kami isinya tidak otomatis secara manual semua. Jadi kami akan ini isi isi sesuai dengan yang dijelaskan tadi. Gitu. Terima kasih Pak Mas Andrew. Mungkin kami kalau nanti ke depan kurang ini nanti kami konsultasi ke KPPN. Siap Pak. Oke. Kita bisa Terima kasih Pak. di luar acara kemarin ya. Kalau untuk masih ada perlu diskusi lebih lanjut. Selamat pagi. Oke, selamat pagi Pak Rio. Terima kasih. Boleh, silakan lanjutkan bahasa untuk pertanyaan berikutnya atas nama siapa? Baik, selanjutnya dari Ibu Eka, apakah sudah bersama kami, Ibu? Baik, sepertinya belum ada respon dari Ibu Eka. Kita lanjutkan ke Satker 437-369. Silakan. Ya, selamat pagi. Makasih Mbak Aza, makasih Mas Andrew. Ini Mas, saya mau nanya untuk pengisian target dan tadi realisasi. Kan kami kebetulan kemarin di eselon 1-nya itu per awal April itu kan sedang ada revisi eselon 1. Itu artinya berarti kita belum bisa yang ngisi targetnya ya Mas ya. Nunggu sampai revisi yang dari eselon 1 selesai gitu Mas? Oke, betul. Jadi ketika misalnya dari Stamezam saat ini sedang dalam proses revisi, apalagi revisi di pusat Mbak ya, revisi DJA ini, itu memang harus menunggu dulu proses postingnya selesai. Karena begini, sebenarnya sekarang sudah bisa diinput, namun dengan data revisi yang lama. Ketika revisi yang selesai, perlu diinput ulang. Jadi saya rasa daripada kerja 2 kali, kami sarankan disampaikan dulu ke eselon 1-nya, mohon diinfokan kapan selesai revisinya. Nanti dari Satker itu bisa mengecek ya, di bagian target itu kan di bagian kanan atas, seperti saya jelaskan, akan muncul revisi keberapa, tanggal postingnya kapan. Ketika sudah terposting, bisa dilanjutkan ke pengisian target dan realisasi. Siap. Kemarin sudah sempat kami tanyakan sih ke eselon 1, cuma jawabannya juga masih ngambang sih. Bilangnya cuma masih dalam tahap ini, masih dalam tahap pengajuan. Tapi sampai tadi pagi saya cek juga belum diupload sih gitu kan. Terus untuk masalah revisi halaman 3 DIPA juga ini Mas Andrew, berarti saya juga kan belum bisa kan sampai nunggu sampai mereka artinya eselon 1 selesai revisi dulu kan baru saya bisa merevisi. Nah, seandainya jeleknya ini sampai batas waktu yang ditentukan kan, terus revisi dari eselon 1 belum selesai, kira-kira gimana Mas? Apa saya harus bersurat ke KPPN atau gimana nih? Nah, begini. Khusus yang revisi halaman 3 DIPA Mbak ya, terkait dengan revisi halaman 3 DIPA, karena dia di OPR anggaran, itu sebenarnya secara teknis itu bisa melakukan revisi halaman 3 DIPA, namun harus ngikut gitu ke revisi pusatnya. Ini mungkin di luar konteks CPN Output ya. Mungkin bisa berkoordinasi dulu dengan Kanwil DJPB NTB. Teknisnya seharusnya ketika Stamezam saat ini perlu melakukan revisi halaman 3 DIPA, namun sedang revisi pusat, itu bisa nginduk. Jadi misalnya Satker revisi halaman 3 DIPA, disampaikan ke pusat bahwa saat ini kami ada revisi halaman 3 DIPA nilainya sekian. Mohon ketika mengajukan revisi DJA, revisi halaman 3 DIPA-nya juga diikutkan. Jadi sebenarnya secara teknis bisa, cuman jujur saya secara aplikasi itu tidak bisa menjelaskan. Kayak itu kewenangan dari Kanwil DJPB NTB. Jadi sebenarnya bisa Mbak untuk revisi halaman 3 DIPA-nya. Sempat komunikasi juga sih sama yang di eselon 1 kan, gimana kalau ini, cuma mungkin kalau dari pihak mereka kan agak kerepotan juga karena ini kan perlunya juga cepet katanya kan gitu. Makanya kalau seandainya jelek-jeleknya gitu sampai kelewat dari tanggal batas waktu yang ditentukan itu gimana? Apa perlu bersurat ke KPPN atau gimana Mas? Atau perlu saya koordinasi dengan Kanwil aja atau gimana? Nah gini, kalau untuk yang capaian output, saya bisa jelaskan, seharusnya secara sistem itu harusnya dari eselon 1 itu akan menyelesaikan sebelum tanggal 30 Mbak. Karena memang ada batas akhir juga untuk revisi DJA-nya. Jadi untuk capaian output harusnya dia aman, akan selesai revisinya sebelum tanggal 30. Namun kalau misalnya ternyata ada kendala yang force majeure misalnya, gimana ketika misalnya dia sampai dengan tanggal 30 masih belum bisa atau belum posting. Kami sarankan Mbak, silakan di-input atau diisi targetnya per hari ini, misalnya data per hari ini saja.
Data yang dikirim lama berarti dulu, Mas Hendru ya. ya jadi data sebelum revisi di input saja, nilainya ala kadarnya dikirim. Nanti ketika misalnya setelah revisi itu masih dapat diperbaiki. Namun perbaikinya pun nanti kan diperbaiki di periode bulan Mei jadinya, bukan periode April, bukan periode Maret. Siap. Jadi tetap kami sarankan tetap dikirim saja karena ini sebagai data awal, soalnya data awal pengiriman. Namun ketika misalnya belum selesai revisinya, nanti Satker perlu input ulang bahasa, input ulang target, input ulang realisasi. Namun bisa dirasakan di luar periode tanggal 30. Siap. Kalau untuk capaian output saya agak ini paham lah, artinya solusinya gimana saya paham Mas. Cuma yang untuk revisi halaman DIPA ini, kalau memang ternyata misalnya kelewat itu enggak apa-apa ya Mas ya? Gini sih Mbak, Nanti kalau dia saya liwat, revisi di periode yang berikutnya. nah yang tadi saya jelaskan itu capaian output Mbak ya. Kalau yang revisi halaman 3 DIPA, ketika misalnya dia liwat, maka dia tidak akan menjadi acuan untuk nilai IKPA. Jadi ketika misalnya Satker nggak revisi, itu nilai yang awal itu akan jadi tetap acuan untuk bulan April, Mei, Juni gitu. Bentar ya. Ya, April, Mei, Juni. Jadi mau nggak mau kalau misalnya emang nggak ada revisi, Satker yang ngejar target yang sebelumnya. Jadi beda dengan capaian output, Mbak. Kalau capaian output kan dia bisa diperbarui atau dikompensasi dengan bulan berikutnya. Nah, untuk yang revisi selama 3 DIPA dia tidak bisa. Jadi ketika dia nggak revisi, berarti ya yang jadi acuan jadi revisi selama 3 DIPA adalah nilai yang sebelum revisi. Itu sih sulitnya memang halaman 3 DIPA. Jadi makanya itu kami selalu sarankan ke eselon 1, ke Kanwil, itu jangan revisi ketika periode akhir revisi selama 3 DIPA atau capaian output sebenarnya. Supaya nggak jadi kendala seperti ini. Berarti kami enggak perlu bersurat ya Mas ya? Sekali lagi ke KPPN-nya enggak perlu ya? Kalau secara capaian output dia tidak, asalkan Satker sudah mengirimkan data sebelumnya. Kalau secara capaian output. Siap. Iya dah, sementara itu aja Mas Hendru, Mbak Aza, makasih banyak. Selamat pagi. Selamat pagi, sehat selalu dari Samazam. Baik, terima kasih Bu. Dan selanjutnya dari Ibu Ratna, dari BPS Loteng. Pada Bu Ratna kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Andrew. Yeah. Ya, mau nanyain mengenai yang tadi pengisian RPRO itu kan tidak boleh dalam bentuk pecahan ya Mas ya. Apakah itu artinya dalam pengisian target saya itu per bulannya juga nggak boleh pecahan? Misalnya dia satu layanan, saya harus isinya satu di awal atau di akhir bulan gitu ya? Betul Mbak. Jadi sebenarnya tidak boleh pecahan di sini itu mengacu ke dalam jenis RO-nya. Ketika misalnya ada sifatnya satu layanan, itu tadi sebaiknya diisi satu di awal tahun atau satu di akhir tahun misalnya. Namun contoh lain misalnya dia sifatnya RO-nya misalnya dia targetnya 10 km. Itu bisa kan? Karena ada 0,5 km itu ada. Jadi sebenarnya dia tidak berlaku ke seluruh RO. Itu berlaku ke khusus RO yang sifatnya tidak bisa dipecah. Misalnya kebetulan dia di kami itu orang satu layanan semua sih. Oh iya, berarti sebaiknya jadi ada komanya sebaiknya. Oh iya. Dan untuk pengisian realisasinya juga seperti itu ya Mas? Per bulan itu tetap 0, nanti satunya itu ya pas kegiatannya sudah selesai atau tetap di entry per bulannya? Ya, betul. Jadi sebaiknya itu diisi ketika kegiatan selesai. Jadi anggaplah misalnya Maret selesai diisi 1 di Maret. Jangan 0,5 itu jangan seperti itu. Oh iya. Cuman untuk progres itu yang bisa menyesuaikan Mbak ya. Contoh misalnya secara kegiatan dia Maret selesai. Jadi secara volume dia 1. Namun ketika misalnya di Januari ada progres 10% misalnya. Itu bisa 10, nanti di Maret 80% misalnya. Itu bisa seperti itu progres. Di TPCRO-nya itu ya? Betul, di TPCRO, target PCRO-nya. Oke. Ya, itu aja sih yang saya tanyain Mas Andrew. Terima kasih. Oke. Sama-sama Mbak dari BPS Loteng. Terima kasih Bu Ratna. Selanjutnya dari 1660091. Assalamualaikum Mas Andrew. Selamat pagi, Mbak Azza juga selamat pagi. Apakah suara saya terdengar, Mas? Iya, terdengar. Oh ya, Mas saya punya 3 pertanyaan. Yang pertama, mohon dijelaskan ulang terkait dengan cara pelaporan yang tahapan. Kebetulan saya sudah mengecek di target realisasi dan hasil asesmen eselon 1 kami itu cara pelaporannya itu di sini
tahapan itu apa artinya yang pertama. Mungkin tadi saya kurang mendengarkan. Yang kedua, untuk pengisian persentase yang PCRO ya, kalau yang otomatis yang otomatis itu Mas, kan itu begitu saya klik isi otomatis kan dia muncul rentang waktu Januari sampai Desember. Untuk pengisian yang sudah berlalu, apakah diisi sesuai dengan realisasinya atau tetap dihitung otomatis langsung gitu tanpa melihat realisasinya pada bulan Januari, Februari dan Maret. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini kan saya sedang mencocokkan Mas target yang ada di yang ada di Sakti dengan yang ada di PK pimpinan kami gitu. Misalkan nih contohnya ada terkait dengan perlindungan bahasa. Di sini tertera di Sakti itu 251 target orang. Sementara di PK pimpinan kami itu targetnya 605 orang Mas Andrew. Dan sampai triwulan 1 itu sudah tercapai 351 orang gitu. Nah, cara pengisiannya nanti bagaimana gitu. Karena tadi dari hasil pertanyaan dari teman yang sebelumnya, dari satker yang lain itu, jadi tetap nanti kita akan mengisi sesuai dengan data dulu yang ada. Nanti kalau ada perubahan, kita akan mengisi ulang lagi target dan capaiannya seperti itu, Mas. Nah, itu kami tetap akan koordinasi dengan eselon 1, tapi bagaimana pengisiannya yang untuk yang sampai dengan 30 April ini apabila belum ada respon atau belum ada tindak lanjut dari eselon 1 terkait dengan kalaupun nanti akan ada perubahan penambahan target capaian seperti itu. Itu aja Mas Andrew, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih. Ini Bu Eka ya dari bahasa ya. Ya, Mariani Mas. Oh maaf Mbak Reni, maaf. Jadi gini, Iya. tadi sempat nggak saya jelaskan terkait dengan yang tahapan karena ini sebenarnya sifatnya itu lebih ke eselon 1 ya, tapi saya jelaskan ulang sedikit. Ini apakah layar saya terlihat ini? Oh ya. Oh ya, terlihat Mas. Ya, jadi ini tadi nggak saya Kecil singgung sekali. secara rinci karena memang di tahun lalu kan memang terkait dengan maximize, minimize, stabilize, itu kan memang sangat berpengaruh di satker ya. Cuman saat ini itu sebenarnya bisa diabaikan karena merupakan kewenangan eselon 1. Tapi ini sebagai acuan satker saja kalau saya ingin tahu terkait dengan cara pelaporan. Dari namanya itu kan bagaimana cara pelaporan capaian outputnya. Sebenarnya di sini ada yang pertama ada yang otomatis. Ketika bisa dia sifatnya otomatis, dapat diisi secara otomatis by system dan di input ya tinggal bagi 12 saja. Nah, bagaimana adalah halnya yang tahapan misalnya kita bahas tahapan dulu. Ketika misalnya RO tersebut itu di mana perhitungan PCRO progresnya dan RVRO-nya dilakukan atas bobot tahapan kegiatan. Nah, ini sebenarnya cukup jelas ya terkait dengan bobot atas tahapan kegiatan. Jadi misalnya terdapat kegiatan pelaksanaan sosialisasi misalnya RO-nya. Di sosialisasi tersebut ada tahapannya. Yang pertama, tahapan persiapan bahan sosialisasi. Itu dihitung misalnya 20%. Kemudian tahapan keduanya, tahapan sosialisasi 50% misalnya. Kemudian terakhir sisanya 30% tahapan pelaporan atau tahapan monef lah misalnya. Jadi RO ini itu dihitung progresnya. Progresnya itu dihitung secara tahapan tadi. Ketika misalnya secara sosialisasi belum dilaksanakan, tapi konsep atau materinya telah dilaksanakan. Jadi dapat dihitung progresnya sekitar 0 sampai dengan 20% misalnya. Secara FRO karena belum dilaksanakan kegiatannya, diisi 0. Contoh lain misalnya ketika misalnya tahapan pembangunan gedung misalnya. Misalnya pembangunan gedung itu terdapat 3 gedung yang perlu dibangun misalnya. Tahapan gedungnya saya persimpel saja misalnya tahapan perencanaan, tahapan pembangunan. Jadi masing-masing 50% misalnya. Contoh misalnya dari 3 gedung, 2 gedung sudah selesai, namun gedung ketiga itu baru tahapan perencanaan misalnya. Nah, secara RVRO berarti kan dia hanya 2 gedung. Namun secara progres dapat dihitung proporsional. Jadi kurang lebih sekitar 75% berarti. Jadi itu perkiraan saja. Sebenarnya kan teknisnya ya 100% bagi 3 dulu, 33%, 33% bagi 2 untuk pertahapan perencanaan maupun tahapan pelaksanaan gedungnya. Jadi ya dari sisi cara pelaporan ini itu dihitung per bobotnya, bobot atas tahapan kegiatannya. Baik itu apakah ada bobot yang lebih besar atau lebih kecil itu merupakan kewenangan PPK. Contoh tadi misalnya saya sempat singgung ketika contohnya di sini
Ketika misal output yang tahapan itu yang, nah ini, misalnya RO-nya peraturan, tadi ada FGD-nya, ada persiapan konsepnya, ada perumusannya, ada perhitungannya, itu tahapan. Jadi cara pelaporannya mengacu kepada tahapan-tahapan yang dibuat oleh PPK tadi. Itu yang tahapan. Kalau periodik itu ketika misalnya rencana output-nya dengan penerima manfaat atau target output-nya adalah pihak yang sama. Jadi pelaksanaan RO ini dilakukan secara periodik atau berulang pada periode tertentu. Misalnya per bulan itu bayar listrik misalnya. Jadi kan periodik dia, tentu bulan Januari bayar listrik, Februari bayar listrik, Februari bayar listrik. Jadi dia stabil. Atau misalnya tadi seperti yang Pak Mario tadi, misalnya dia kegiatannya jelas. Satgasnya itu di bulan Maret sekian, di bulan April kosong misalnya, bulan Mei ada. Dia periodik sesuai dengan periode tertentu, bukan per tahapan. Itu sebenarnya bedanya dari periodik atau secara tahapan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan isi otomatis yang muncul rentang waktu yang sudah lalu apakah dihitung otomatis atau sesuai realisasi. Nah, ini sebenarnya jawabannya adalah dikembalikan ke PPK sebenarnya. Tapi kalau dari saran kami sebaiknya itu di inputnya otomatis dari awal. Jadi misalnya di Januari ternyata dia 0%, Februari ternyata sudah tercapai 10% misalnya, atau Maret sudah capai 20% misalnya. Kami sarankan sebenarnya target maupun realisasi itu kedua dihitung otomatis. Jadi sama-sama 8%, 8% sampai akhir tahun. Tidak perlu lagi melihat per realisasi per bulannya. Namun ketika misalnya dari Satker ingin menghitung tadi Januari, Februari kan udah lewat, udah jelas berapa persen realisasinya. Itu sebenarnya bisa juga dikembalikan Satker. Jadi kalau untuk yang pertanyaan nomor 2 itu bisa keduanya. Bisa dihitung otomatis dari awal atau yang awal realisasi dulu, sisanya otomatis. Itu bisa. Mbak Mariani, duanya bisa ataupun dari awal otomatisnya. Kemudian yang terakhir tadi terkait dengan target di Sakti dan di di PK tadi ya dari sisi yang sudah ada dokumennya. Kalau misalnya memang ada perbedaan, itu cenderung berarti secara sisi revisi anggaran itu belum selesai. Ketika Sakti masih muncul yang tadi 251, nyatanya harusnya dia 605, itu kemungkinan besar secara revisi belum selesai atau dokumen Satker belum terupdate dengan revisi yang terbaru. Jadi tentu solusi pertama yang menunggu revisi. Tapi tadi benar pertanyaannya, ketika misalnya revisinya nggak selesai nih, nggak muncul-muncul, itu bagaimana? Nah, kami sarankan, silakan diisi targetnya itu sesuai dengan bukan sesuai dengan sih, targetnya itu minimal agar sama dengan realisasi. Jadi misalnya di Maret sudah tercapai 300 misalnya, itu agar targetnya ya diperkirakan. Cuman begini, teknisnya agak sulit di Sakti, karena kan di Sakti dia masih 251 ya. Secara target itu Satker nggak akan bisa menginput lebih dari 251 di Sakti. Maka dari itu di target itu di-input pesimis saja. Jadi misalnya ya yang aslinya misalnya sudah sampai 300, di target di-input pesimis saja sesuai dengan target 251 dulu. Nanti yang secara realisasi barulah di-input sesuai dengan realisasinya, yaitu 300 yang telah tercapai. Gitu. Karena teknisi target itu semasa sebelum revisi yang selesai, Bu Marini nggak akan bisa menginput 605 tadi. Hanya bisa menginput 251 sesuai target yang muncul. Solusinya satu menunggu revisi, solusi kedua targetnya dibuat pesimis saja. Pesimis sesuai dengan target awal 251. Target awal. Baik. Baik, terima kasih Mas Andrew penjelasannya. Ya, cukup jelas atau ada pertanyaan tambahan mungkin? Insya Allah sudah cukup jelas untuk sementara, nanti kita ke KPPN saja untuk konsultasi. Oke, siap. Terima kasih Bu Mariani. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Selanjutnya ke penanya selanjutnya dari Ibu Sri Rosmawati. Silakan Ibu. Ibu Sri Rosmawati, apakah masih bersama kami? Baik, mungkin kita berpindah ke sudah ada. Suaranya belum masuk Ibu, mohon maaf. Oke, mungkin kita pindah dulu ke Bapak Ardian Elian.
kepada Pak Ardian, silakan. Sepertinya masih termute Bapak Ardian, bisa di-unmute dulu. Tes. Oh, iya. Sudah terdengar? Sudah terdengar Bapak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Satker Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah di seksi penyelenggaraan haji dan umroh ya Mas. Saya kemarin di bulan sebelum ada informasi di bulan April tanggal 4 kalau nggak salah, saya sudah coba gitu kemarin karena sebelum tahu informasi ini, saya sudah coba buat target, terus mengisi laporan capaian output dari Januari, Februari sampai Maret gitu ya Mas ya. Cuma memang tertolak. Saya pikir saya sudah kelewatan gitu Mas, tapi ternyata disampaikan masih belum dibuka gitu, alhamdulillah. Dan saya lihat memang untuk target yang saya isi itu memang tidak bisa terkirim kemarin, tapi masih tersimpan. Nah, kalau untuk capaian outputnya belum tidak tersimpan gitu. Nah, itu sekedar ini aja. Yang menjadi pertanyaan saya, Mas, saya ini kan ada satu RO yang target volumenya itu adalah 5 orang, yaitu kegiatan seleksi petugas haji. Nah, seleksi petugas haji ini dilakukan kemungkinan besar di bulan November. Kalau saya nggak salah, sekitar di bulan November tahun ini nanti gitu loh. Nah, untuk targetnya, bagaimana Mas saya mengisinya? Apakah dari Januari saya mengisi? Ya, ini kemarin saya coba mengisi itu, saya coba dari Januari 0,1%, kemudian begitu mendekat ke bulan Oktober, November, baru saya tingkatkan gitu TPCRO-nya itu. Nah, kemudian di target RVRO-nya saya bagi 2 gitu di bulan Oktober dan di bulan November. Masing-masing 2 orang dan 3 orang gitu. Targetnya 5 orang. Nah, bagaimana sebaiknya Mas? Apakah kita fullkan di bulan November itu atau tetap seperti itu gitu, dibagi 2 aja. Di Oktober 2 orang, di November 3 orang. Terkait juga Mas untuk pengisian TPCRO-nya, apakah boleh kita ngisinya mulai di bulan Oktober atau November saja, begitu, tidak dari Januari. Itu yang pertama Mas. Yang kedua, ada beberapa RO juga saya ini yang cara pelaporannya yaitu otomatis. Gitu. Nah, tapi ini kemarin saya coba menyesuaikan dengan, kalau saya nggak salah nih Mas, saya sedikit lupa, saya coba menyesuaikan dengan realisasi yang sudah ada. Nah, sebaiknya seperti apa Mas? Tadi saya dengar-dengar sedikit menyinggung ini begitu. Mungkin itu saja dari saya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ardian. Jadi terkait yang pertama Pak ya, mungkin kita bahas dulu terkait dengan pengisian Bapak yang sebelum periode dibuka Pak ya. Kami sarankan Bapak seluruh RO yang telah diisi sebelum open period itu diisi ulang. Jadi diubah, di-input ulang isiannya, simpan, kirim ulang. Jadi memang harus di-input ulang. Di target itu ya? Di target itu ya? Di targetnya, target maupun realisasi. Jadi seluruh data, baik dia target, realisasi itu harus di-input ulang. Okay. Kemudian yang kedua terkait dengan tadi terdapat seleksi petugas haji ya di bulan November ya. Saya disclaimer di awal Bapak, terkait dengan pengisian capaian output, itu balik lagi sebenarnya merupakan kewenangan dari PPK. Jadi yang saya sampaikan ini bukan saklek benar gitu Pak ya, ini hanya sebagai saran saja. Karena balik lagi kewenangan tadi pengisian dari PPK. Jadi gini, kalau saya sarankan sebenarnya Pak, itu tergantung dari sisi kegiatannya. Apakah memang kegiatan tersebut dari Januari sampai dan Oktober itu nihil secara realisasi. Jadi nggak ada penyerapan misalnya. Memang nihil Pak ya? Berarti hanya November ada realisasi Pak ya?
Iya. Kalau misalnya seperti itu, Pak, itu artinya secara volume itu sebaiknya di bulan November 5 orang. Ketika misalnya memang dari Januari sampai Oktober Iya. tidak ada seleksinya, tidak ada kegiatan, penyerapan pun kosong, sebaiknya secara volume di input November seluruhnya 5 orang. Secara target, Pak ya, secara target. Iya. Dan secara Iya, target pula dari target. sisi progres, Pak, itu sifatnya fleksibel, Pak. Bisa Bapak misalnya dari Januari, Iya. tentu kan Bapak udah ada perencanaan, Pak ya. Kami merencanakan di bulan November. Itu sebenarnya kan ketika sudah dibuatkan jadwal kegiatan, itu sebenarnya dari Januari sudah bisa diinput sekian persen. Jadi sebenarnya bisa Bapak dari Januari mungkin diinput misalnya 5%, terus Februari misalnya kosong, terus kosong sampai November 95%. Itu bisa seperti itu. Atau misalnya Bapak Terus ingin nanti per bulan nanti ada di misalnya. Maaf gimana? Kalau direalisasinya nanti nggak apa-apa dia kosong gitu loh, Mas. Nah, begini Pak, ini kuncinya sekarang. Jadi kan tadi saya bahas target Pak ya. Jadi misalnya nih Pak ya, Bapak input Iya. secara target Januari 5%. Terus di Februari sampai Oktober dia kosong, di November 95% misalnya seperti itu. Nah, secara realisasi Pak, Iya. itu sebenarnya ketika misalnya Bapak penyerapan dia kosong, namun Bapak secara caput itu mengisi 5% itu bisa Pak. Jadi secara target dia 5%, secara realisasi di Januari pun juga sama, dia 5%. Bapak silakan diisi keterangannya. Oh gitu ya. 5% merupakan tahapan persiapan kegiatan akan dilaksanakan di November. Kenapa ini kenapa penting, Pak? Karena begini, meskipun kalau misalnya ya, karena misalnya gini, Pak, ketika misalnya Bapak menginput dari target maupun realisasi dia kosong, jadi dari Januari sampai Oktober kosong semua dari target maupun realisasi. Nanti nilai Bapak secara output dia akan nilai tidak maksimal. Karena Bapak dianggap tidak ada merencanakan, tidak tidak apapun. Meskipun dia penyerapannya 0, Bapak dapat menginput kurang lebih tahapan persiapan kira-kira misalnya 5%. Namun nilainya nggak saklek ya, sesuai dengan kebutuhan satker sebenarnya. Iya. Oh, itu meskipun gap-nya tinggi gitu nggak masalah, dijelaskan gitu ya Mas ya? Iya, sebenarnya kan kalau misalnya gap-nya tinggi tidak Pak ya, karena kan harusnya kalau Bapak penyerapannya 0, terus kemudian caputnya 5%, itu gap-nya masih dianggap wajar Pak, dianggap normal. Yang dianggap nggak normal ketika misalnya gap-nya di atas 20% misalnya. Atau kalau misalnya dia PN di atas 5%. Tapi kalau dia pas 5% sebenarnya nggak ada masalah, Pak. Cukup menjelaskan bahwa itu merupakan tahapan persiapan misalnya. Sekali lagi Mas, mohon maaf Mas, saya sedikit nih karena berarti saya balik ke target Mas. Untuk di target itu untuk tadi yang untuk petugas haji itu berarti kita mulai untuk TPCRO-nya itu saya mulai isi di bulan Oktober gitu nggak masalah, nggak harus dari Januari. Nah begini Pak, kalau tadi Bapak targetnya diisi berarti dari Januari sampai dengan September kosong, Oktober ada berapa persen gitu Pak maksudnya Pak ya? Nah begitu Pak, kalau secara targetnya bisa, betul Pak, itu bisa seperti itu Pak secara target. Nah namun secara realisasi Pak, secara realisasi kami sarankan Pak sejak Januari tidak kosong secara realisasi. Kenapa? Kalau dia realisasinya dia kosong Pak, dari progresnya persentasenya kosong, dia nilainya nggak akan optimal. Jadi kami sarankan secara progres dia diisi berapa persen, namun secara volume Pak, volume itu kosong nggak masalah. Karena kan memang belum ada petugas hajinya di bulan Januari, itu diisi kosong nggak masalah. Tadi November yang volumenya diisi 5 itu boleh. Oke. Iya. Oke, satu lagi Pak, tadi ada terkait otomatis Pak ya. Yang terkait pelaporan otomatis Pak, ini sebenarnya tadi di pertanyaan pertama Pak, saya sempat cek ternyata beberapa yang pelaporan otomatis ketika bukan sifatnya layanan dan juga bukan satu output. Misalnya tadi Pak Mario tadi kalau saya satu koperasi nggak salah, itu kan nggak bisa ya. Jadi ketika misalnya dia pastikan lagi outputnya merupakan dukungan manajemen internal, terus nilai outputnya satu layanan, itu bisa diklik hitung otomatis tanpa menghiraukan apakah dia ada realisasi atau belum. Pak sebenarnya. Jadi meskipun dia sudah ada realisasi, misalnya anggaplah Januari 10% misalnya. Ketika Bapak hitung otomatis kan dia hanya menargetkan 8%. Namun itu karena sifatnya dia otomatis, itu gak ada masalah ketika ada gap, Pak. Namun balik lagi, ketika misalnya Bapak ingin detail misalnya di Januari 10%, Februari 12,5%, itu bisa seperti itu. Tidak wajibkan secara otomatis. Ini hanya opsional, Pak. Hanya opsional pelaporan otomatis. Tapi kami sarankan balik lagi ketika dia bisa dihitung otomatis, lebih otomatis Pak. Maaf gimana?
Maaf Mas, saya ini Oh iya. banyak tanya ini. Kalau ini kan kita tadi ya, kita hitung otomatis gitu ya Mas ya. Dan kemudian di apa namanya, di pengisian realisasi capaian output-nya itu nggak apa-apa kita isinya sesuai dengan realisasi yang ada atau gimana? Nah, itu Pak. Sebenarnya yang paling optimal Pak, Sebaiknya. ketika targetnya ya sebaiknya Pak, ketika dia targetnya otomatis, secara realisasi pun juga otomatis sebenarnya, ada menunya. Namun tadi Pak, ketika misalnya Oh Bapak gitu. secara Iya, targetnya iya. otomatis, namun secara realisasinya ingin mengisi manual Pak, itu diperkenankan. Cuman yang agak hati-hati Pak ya, kalau misalnya Bapak ternyata realisasinya lebih kecil dari target, itu nilainya nggak maksimal. Jadi kami harapkan dia ketika Bapak isi manual, memperhatikan targetnya, supaya tidak lebih rendah dari target. Oke. Oh, berarti tinggal realisasinya otomatis aja gitu ya? Ya, bisa juga seperti itu Pak. Kalau misalnya dia Bapak ingin otomatis keduanya itu bisa. Oke kalau begitu. Iya Mas, terima kasih kalau begitu. Itu Oke, aja siap. mungkin pertanyaan saya. Oke, terima kasih Pak Aldian atas Terima kasih. pertanyaannya, Pak Aldian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ini sebenarnya dari Mbak Azah ada sedikit panggilan. Kita mungkin selanjutkan Bapak Ibu di pertanyaan berikutnya dari operator 2392225 dari Disnaker Trans. Apakah ada pertanyaan? Ya, selamat pagi menjelang siang Mas Hendru. Selamat pagi menjelang siang Mas, bagaimana? Terima. Halo, bisa didengar ya? Ya, terdengar Mas, bagaimana? Ya, sedikit nih saya mau nanya Mas Hendru terkait target target kegiatan di kami. Misalnya target kegiatan kami itu atau pelaksanaannya itu 5 bulan nih Mas Hendru. Oke. Sedangkan di sana menjelaskan 211 orang ini Mas Hendru. Nah, apakah target itu bisa dipecah menjadi 5 bulan tersebut sesuai kegiatan, ataukah nanti pas akhirnya itu kita kita taruh sesuai dengan orang tersebut yang 211 terus. Nah, gimana itu Mas Hendru? Oke, siap. Baik, ini pertanyaannya ini Pak ya. Sebenarnya jawabannya sederhana Pak. Bisa keduanya. Jawaban sederhananya. Karena begini, itu Karena tergantung misalnya dari gini Mas Hendru. ya, Karena gini misalnya Mas Hendru, karena misalnya setiap bulan itu kan ada realisasi. Nah, apakah bisa kita menyesuaikan target itu juga dipecah menjadi 5 bulan? Baiknya ini bagaimana gitu? Oh iya, baik itu Pak. Saya tadi jelaskan tadi Pak di awal. Jawaban sederhananya adalah dia itu bisa keduanya Pak. Nah, jawaban lebih detailnya tergantung dari jenis kegiatannya Pak. Ketika misalnya tadi dari beberapa bulan tadi dari 200 orang tadi itu dipecah memang bulan 1 20 orang misalnya, bulan 2 30 orang. Itu bisa Pak, bisa dipecah per bulan. Namun itu tidak bisa ketika misalnya kegiatan ini ada 4 bulan tapi bulan A 200 orang, bulan B sama 200 orang, bulan C sama 200 orang. Itu harus diakui di akhir. Ketika misalnya orangnya sama, kegiatannya yang berbeda. Gitu, Pak. Jadi kalau misalnya tadi memang dia per bulan orangnya beda, jumlahnya beda, itu bisa dipecah, Pak. Dipersilakan. Pokoknya yang jadi acuan jangan sampai ketika misalnya Bapak targetkan di bulan Maret misalnya, targetkan Bapak 50 orang. 20% misalnya. Namun secara realisasi ternyata tidak mencapai targetnya. Itu yang agak hati-hati. Jadi ketika mengikut target juga Bapak perlu perhatikan realisasi yang sebelumnya, Pak. Jangan sampai kalau bisa itu realisasinya itu melebihi target. Jangan sampai lebih rendah gitu. Gitu ya. Berarti baiknya itu yang kedua itu aja Mas ya. Di Ya, bisa, akhir Pak. aja ya. Bisa juga seperti itu, Pak. Itu dikembalikan Satker, Pak. Baiknya kalau misalnya Bapak ingin dibuat di akhir, orangnya di akhir itu bisa. Dipecah per bulan juga bisa. Takut nanti terkait realisasinya itu Mas. Jadi Iya. biar oke dah Mas Hendru itu aja sih. Oke, siap Pak. Cukup jelas Pak ya? Ya. Terima kasih Mas Hendru. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin Mbak Asah, karena masih ada waktu Mbak Asah, atau kita terima 2 pertanyaan terakhir? Ada 2 penanya terakhir, Mas Hendru dari Pak Sukardi mungkin. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Mohon izin.
Terima kasih atas kesempatannya. Saya dari operator 3906. Belum kami sampaikan Mas Hendro sebagai bahan informasi bahwa kami sebetulnya DIPA-nya sudah terbit, tetapi ini kan ada edaran dari pusat bahwa DIPA yang satu ini akan dipecah jadi 2, Mas, terkait dengan DP. Terkait dengan hal ini, mohon petunjuk apakah kami tetap harus mengisi dengan DIPA proses di pusat ini. Begitu. Terus yang kedua terkait dengan progres. Nah, ini kan seperti yang di MONEP itu ada perencanaan, persiapan, kemudian pelaksanaan. Nah, di situ di MONEP itu kan sudah perencanaan 0 sampai sekian persen gitu. Kemudian persiapannya 10 sampai 26% misalnya, kemudian pelaksanaannya sampai dengan 100%. Nah ini apakah ini bisa kami mengacu, artinya kan kalau progres ini kan persiapan juga kita sudah melakukan progres kan, begitu kan? Nah ini apakah seperti apa, mohon petunjuknya, apakah dia sama dengan kita mengisi capaian output ini atau seperti apa? Terima kasih, mungkin itu aja. Selamat siang. Oke, selamat siang. Terima kasih Pak Sugardi. Oke, saya jawab dulu yang pertama terkait dengan pemecahan DIPA ini. Itu sebenarnya tergantung dari kapan proses pecah DIPA yang selesai. Namun kami sarankan yang lebih mudahnya Bapak, silakan sejak sekarang Bapak isi dulu saja. Namun diisinya misalnya Bapak isi 0 dulu semua, Desember 1 layanan misalnya, kalau saya 1 RO layanan. Kenapa? Supaya nanti dari awal Bapak dia sudah terisi dan sudah terkirimkan. Karena begini, untuk kewajiban pelaporan capaian output, dia melihat dari sisi kode satkernya. Nah, kalau sekarang belum dipecah, tentu kan kode satker masih 1, Pak ya. Berarti Bapak sudah diwajibkan di kode satker yang sudah ada sekarang. Jadi itu. Jadi tetap perlu diinput sekarang. Namun silakan kalau misalnya Bapak masih belum bisa merencanakan dan masih diblokir misalnya, silakan diisi 0 dulu dari Januari sampai dengan November, Desember diisi 1 misalnya. 100% juga untuk progresnya. Itu bisa seperti itu. Kemudian dari sisi target seperti itu Pak ya. Namun dari sisi realisasi Pak, seperti pertanyaan Pak berikutnya, untuk yang sifatnya MONEF tadi ada perencanaan, persiapan pelaksanaan, benar Pak. Bisa dihitung sesuai dengan MONEF tadi. Ketika misalnya ditentukan persiapan 0 sampai 10% misalnya. Karena dia sifatnya rentang Pak, maka Bapak difleksibelkan untuk mengisi berapa persen dari 0 sampai 10%. Nah, namun karena Bapak sifatnya targetnya 0 tadi di awal, targetnya 0, namun secara realisasi dia misalnya 10%, itu akan dianggap optimal Pak. Jadi nggak ada masalah. Jadi karena sifatnya ini masih bingung Pak ya, apakah dipecahnya kapan selesai. Tadi kami misalkan targetnya diisi 0 dulu, namun secara realisasi diisi sesuai dengan perencanaannya berapa persen Pak. Itu bisa seperti itu. Siap. Cuma itu Pak ya, kalau misalnya pemecahannya selesai itu, ya. Oke, tambah sedikit Pak ya, untuk yang pemecahan 2 DIPA tadi, kami sarankan itu Pak ya, terus berkoordinasi dengan pusat supaya jelas kapan dia pecah kode satkernya. Karena begini Pak, seringkali ketika dia pecah, misalnya Pak ya, ternyata dia pecah tanggal 29 misalnya, maka tentu satker baru juga wajib menginput capaian output Pak. Itu sih yang perlu diperhatikan. Berarti artinya di dalam pemecahan ini kan tidak ada masalah ya, maksud saya nanti ketika saya sudah isi misalnya dengan DIPA Dekon, kemudian di pertengahan jalan dipecah, itu berarti kami harus mengulang lagi untuk ininya ya, menginput targetnya ya. Iya, betul Pak. Nanti harus akan diulang karena tentu RO-nya akan berubah Pak. Jadi harus diputar ulang. Tapi tetap Pak untuk memenuhi kewajiban kami sarankan diisi dulu dengan DIPA apa adanya yang sekarang. Siap. Terima kasih Pak Indro atas sarannya Mas. Oke, terima kasih Pak Sugardi atas pertanyaan juga Pak ya. Mungkin silakan lanjutkan bahasa. Selanjutnya ada Ibu Juni Aspiti. Kepada Ibu Juni kami persilakan Ibu. Iya, terima kasih Mbak Azza. Izin Mas Andrew. Oke. Terkait pengisian target dan realisasi yang pengisiannya secara otomatis Mas. Tadi kami sempat coba untuk melakukan penginputan target maupun realisasi terhadap kegiatan yang sifatnya satu layanan, dan pengisiannya kami coba melakukan pengisian otomatis Mas.
Nah, setelah kami lihat di realisasinya itu melebihi target, Mas. Jadi gap-nya sampai minus itu nggak apa-apa ya, Mas? Oh iya, jadi ini berarti udah berhasil diisi otomatis keduanya Mbak ya, baik itu target maupun realisasi ya? Iya. Oh iya, itu nggak ada masalah. Ketika misalnya mungkin dicek saja, ketika diisi otomatis targetnya harusnya di bulan pertama itu 8,3%. Iya, Kemudian betul. secara realisasi pun seharusnya sama 8,3%. Nah tadi ketika misalnya dia minus, itu biasanya disebabkan karena secara realisasi itu melebihi 8%. Anggaplah misalnya realisasi 10% ya. Maka tentu Iya. akan ada gap minus sekian persen. Tapi jangan Heeh. khawatir, itu bisa diabaikan. Kalau untuk minus gap di capaian output yang otomatis. Khusus yang Oh, gitu. otomatis Mbak ya, Iya, itu bisa siap. diabaikan. Terus pertanyaan kedua, Mas, kami kan ada anggaran hibah yang akan dilakukan revisi ke dalam APBN, ke dalam DIPA. Nah, terkait realisasinya, Mas, apakah kami akan mengisi setelah kami melakukan SP2HL atau gimana, Mas? Nah, ini pertanyaan agak rumit ya. Sebenarnya pertama begini, kalau terkait dengan hibah, yang pertama pastikan dulu revisi DIPA atas hibah ini hibah uang atau hibah barang? Maaf Mbak Yuni. Hibah uang, Mas, untuk Hibah uang. pemilihan gubernur, nggih. Oke. Kalau misalnya dia ada hibah uang tadi, berarti yang pertama pastikan dulu revisi DIPA atas hibah uang tersebut telah diposting. Nanti kan ada tambahan RO baru. Nah, Iya. kapan merealisasikan ininya, merealisasikan capaian output-nya? Ini sebenarnya mirip seperti GUP Mbak Yuni. Tergantung kegiatannya. Misalnya di bulan April ini secara pembayaran uangnya atau kegiatannya sudah dilaksanakan. Namun ternyata Mbak Yuni karena ada kendala dan lain-lain, SP2L-nya di bulan berikutnya, habis Iya. April, Mei misalnya di bulan Mei. Mhm. Sebenarnya itu kan artinya kan SP2L di bulan Mei, kegiatan bulan April. Iya. Nah, sebenarnya secara capaian output itu dapat diakui di bulan April. Namun nanti tentu akan muncul gap yang cukup tinggi, silakan dijelaskan misalnya kegiatan telah dilaksanakan namun pertanggungjawaban menunggu proses. Itu bisa menjadi referensi ketika mengisi capaian output. Jadi bukan Oh. ketika SP2L, tapi ketika kegiatan dilaksanakan. Oh gitu, Mas, ya, nggak perlu kami harus menunggu melakukan SP2HL dulu ya? Nggak perlu. Oh, siap. Terima kasih Mas Andrew atas jawabannya. Oke, sama-sama Mbak Yuni. Silakan lanjutkan Mbak Azah. Mungkin kita terima ini 2 terakhir mungkin Mbak Azah, sekarang sepertinya ada terus bertambah. Oke, iya. Kalau begitu Bapak dan Ibu mohon maaf sekali, ini 2 penanya terakhir kepada Satker dari Bitku Polda. Kami persilakan Bapak. Selamat siang Mas Andrew. Oke, selamat siang Bapak, bagaimana? Mas Andrew, ini saya mau nanya terkait caput. Kebetulan Satker kami ini ada revisi karena ada menerima transfer pagu dari 644751. Jadinya pagu yang semulanya ada di Satker 644751 berpindah ke 684899. Akan tetapi ADK revisinya belum keluar gitu. Jadinya kalau saya isi target tahunan caput, saya hanya ngisi di 4 program saja sesuai yang Satker saya punya gitu. Bagaimana jika ini ADK keluar pas melewati batas pengisian di 30 April? Gimana Mas Andre? Oke, siap. Baik, ini pertanyaan cukup bagus Mas. Ini emang akan sering terjadi nih Mas ya kalau misalnya Satker polisi perpindahan pagu tersebut. Jadi sebenarnya yang pertama, silakan saat ini Mas, itu dari Bitku Polda itu mengisi yang per saat ini DIPA-nya. Jadi kalau misalnya memang belum ada penambahan pagu, silakan diisi apa adanya dulu sesuai dengan pagu yang muncul. Begitu pula dengan Satker yang lama, Satker yang pagunya masih belum dipindahkan, tentu dia akan masih muncul RO-nya ya. Silakan diinput dulu dengan saat ini, keadaan saat ini apa adanya. Nah, ketika misalnya nanti, misalnya ya, di tanggal 29 April misalnya, perpindahan terjadi dan selesai. Nanti dari Bitku maupun Satker lama, perlu menginput target ulang, kirim ulang, per tanggal 29. Jadi misalnya sebelum tanggal 30 selesai misalnya perpindahannya. Nah, gimana ketika misalnya setelahnya baru selesai? Nah, ketika selesai, anggaplah misalnya tanggal 3 Mei selesai misalnya. Maka secara capaian output, Mas, itu akan terlock dulu untuk yang Maret.
yang Maret akan terlock, nanti Mas perbaikinya di capaian output April. Itu bisa diperbaiki. Jadi jangan khawatir. Itu adalah sekarang input yang apa adanya. Nanti menunggu ketika ada selesai revisi, segera di-input ulang. Itu solusinya sebenarnya. Jika caput Maret saya input di Maret di April ya. Betul. Apakah tidak mempengaruhi nilai caput untuk IKPA-nya? Mas Andro, nggak apa-apa. Nah, itu Mas, makanya gini. Tadi Mas ya, kan ada dua kondisi Mas ya. Ketika misalnya tadi Mas contohkan dia selesai revisinya lewat gitu ya, anggaplah 3 Mei misalnya. Jadi nilai capaian output Mas yang Maret itu akan mengacu ke caput yang Mas input sekarang. Jadi nggak akan ngaruh dia. Nah, nanti ketika misalnya gitu. capaian output kan karena dia muncul di bulan Mei, nanti akan berpengaruh di capaian output Aprilnya, Mas. Jadi Mas perbaiki di periode yang terbuka bahasanya. Berarti Maretnya 0 dulu berarti. Jika 0 lewat 330. 0 apa ini, Mas? 0 targetnya maksudnya? Ya, berarti nilai caput saya nggak ada dong untuk yang program yang baru turun itu di bulan Ya, Maret nggak ada dong. Nah, seharusnya bahkan pengisiannya pun harusnya nggak ada, Mas. Atau memang sudah ada saat ini program belum itu? ada. Nah itu. Dia kan harusnya nggak perlu diisi Mas bahasanya. Kalau mungkin Mas coba nanti perhatikan Mas ya. Harusnya pengisian program yang belum ada itu saat ini di BitQ itu belum diwajibkan diisi. Karena RO-nya itu belum ada gitu Mas. Baris pengisiannya belum ada. Jadi diisi 0 pun nggak ada masalah. Cuman begini Mas ya. Tadi saya catatan saja. Misalnya Mas ya. Apes nih tanggal 29 selesai. 29 itu kan hari Senin ya, 29 April. Itu Mas perlu menginput segera Mas. Karena 29.30 itu akan berpengaruh ke capaian output Maret. Itu Mas. Itu yang hati-hati Mas ya. Jadi perhatikan lagi tanggal postingnya kapan. Kalau dia setelah Mei, aman. Mas santai aja. Bulan ini di-input dulu, nanti perbaiki bulan Mei. Tapi kalau misalnya sebelum 30 dia selesai Mas pengesahan DIPA-nya, wajib direvisi, wajib dikirim ulang. Itu sih Mas. Yang jadi catatan saja Mas. Oke Mas Andrew, ini Mas Andrew terkait pengiriman caput satker kan KPPN bisa memonitor itu mana yang capaian targetnya belum mencapai 100%, ada yang 99%, ada yang 80%. Itu tolong diinfokan di grup Mas Andrew agar satker bisa ini loh. Ada waktu gitu untuk memperbaiki loh. Itu KPPN ya kan itu. Kami akan bantu monitoring juga Mas nanti. Selama ini kan KPPN tidak pernah mengumumkan itu terkait ini Mas Andra selama 2023 kemarin. Oh iya, nilainya berarti ini Mas ya, bukan hanya dari yang ketepatan waktu menilai saja Mas ya. Iya, Mas, nilainya. Ini Mas, ini curhat sedikit satker Mas ya. Kan, ya kan semua satker kan ngejar caput gitu Mas Andra. Ya, betul. Ya, ini curhat sedikit Mas ya. Gini sih Mas, kami kendalanya begini Mas. Kami kesulitan mengejar satker yang belum mengirim, sehingga kami tidak sempat untuk mengevaluasi yang sudah mengirim Mas. Itu sih. Jadi harapannya kami seluruh satker mengirim dulu, seluruhnya mengirim dulu, sehingga kami ada spare waktu untuk mengevaluasi nilainya. Tapi ini jadi masukan juga sih Mas, masukan kami juga supaya kami bisa keduanya Mas ya, baik yang belum ngirim dan juga yang sudah ngirim Mas. Itu akan jadi masukan kami juga Mas untuk kedepannya. Terima kasih Mas ya. Oke, semoga dipertimbangkan Mas Andrew masukan dari satker saya. Siap Mas, terima kasih Mas dari BitQ Polda, sangat membantu. Oke Mas Andrew, selamat siang. Iya, selamat siang Mas, sehat selalu. Mungkin bahasa terakhir dari... Iya, terakhir ada dari Ibu Yuni dari Kamil Kemenak, Satker 419959. Silakan Ibu Yuni. Ya, selamat siang Mas Andrew. Oke, selamat siang. Bagaimana? Ya, ini saya mau... apa ada yang bocor? Ya, boleh bisa diulangi? Saya mau menanyakan ini Mas Andrew terkait caput kami yang ini. Boleh saya share untuk keadaan caput satker kami? Boleh, mungkin sambil diskusikan sebentar. Yang ini Mas Andrew, kenapa bisa gap-nya sampai minus 15 untuk tunjangan profesi guru PAI itu apa tidak ada masalah? Oh iya, tadi ini seperti kami singgung ya. Jadi gap ini, mungkin penjelasan sedikit, gap ini adalah ketika misalnya ada selisih antara penyerapan anggaran dan capaian output.
Jadi sebenarnya gap ini bukan berarti salah atau bukan berarti benar, namun hanya menjelaskan bahwa ada selisih. Dan ketika ada selisih wajib dijelaskan. Ini kenapa dia minus? Karena dari Satker itu di bulan April itu sudah ada penyerapan sebesar 15,22% tadi yang paling bawah tadi. Cuman dia secara capaian output belum diinput, masih 0%. Maka dia gapnya kosong. Jadi kalau misalnya Satker sudah menginput, nanti akan menyesuaikan. Ini kalau saya kan belum diinput sama sekali Mbak ya. Iya itu makanya Ya. saya benar-benar belum. Ya, jadi kan emang ini dia minus karena belum diinput saja, Mbak. Jadi silakan diinput dulu sesuai dengan isian dari Satker, targetnya berapa, resistnya berapa, nanti gapnya akan menyesuaikan. Harusnya dia nggak akan minus kalau misalnya tadi capaian output antara sama atau melebihi dari penyerapan anggaran. Oh, berarti sama dengan yang lain juga ya, Mas ya? Ya, betul sama. Kurang lebih sama dia. Itu misalnya dia ada yang sudah ada realisasi, namun itu belum diinput capaian outputnya, maka dia masih ada minus di sana. Ya, makasih Mas Andrew, itu aja. Oke, siap. Sama-sama. Segera diinput, Bu ya, supaya tidak mepet di bulan. Ya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Selamat siang. Baik, terima kasih Bu Yuni. Sebagai penanya terakhir pada acara kita pada pagi hari ini, hingga siang hari ini. Dan kalau boleh sedikit menyimpulkan nih Mas Andrew, bahwa penyampaian target dan realisasi capaian output untuk periode Januari, Februari, Maret ini paling lambat besok 30 April 2024. Dan di mana bagi Bapak dan Ibu yang RO-nya memiliki cara pelaporan otomatis, itu tidak semuanya bisa diisi dengan fitur isi otomatis. Tapi fitur isi otomatis itu hanya bisa diisi untuk RO-RO yang layanan, sifatnya layanan gitu. Kemudian selanjutnya juga untuk Bapak dan Ibu yang sedang dalam proses pengajuan revisi DIPA atau bahkan pemecahan DIPA tadi seperti atau ada penambahan RO baru dan lain sebagainya, itu bisa diisi saat ini untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan kondisi terkini saat ini. Dan jika nanti baru ada perubahan, mungkin bisa direvisi, dilakukan nanti setelah sampai sebelum 30 April. Tapi yang jelas untuk saat ini, untuk memenuhi kewajiban terlebih dahulu, silakan diisi sesuai dengan kondisi terkini. Dan kembali lagi, seperti tadi yang Mas Andrew ingatkan, bahwa besaran target, besaran realisasi yang dicantumkan, itu sepenuhnya adalah wewenang dari PPK dan juga setelah berkoordinasi dengan tim atau pegawai-pegawai yang melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi, silakan bagi Bapak dan Ibu operator dan juga PPK, silakan dikoordinasikan dengan timnya atau rekan-rekan lain yang melaksanakan kegiatan tersebut, karena angkanya itu bukan dari KPPN yang menentukan, Mas Andrew ya. Jadi silakan dipertimbangkan untuk mengisi angkanya berapa, nantinya targetnya mau realisasinya kapan, berapa, itu adalah wewenang dari PPK masing-masing Satker. Dan dari Mas Andrew sendiri mungkin ada tambahan, Mas Andrew? Ya, mungkin closing statement saja. Terima kasih Bapak sudah hadir di acara pada pagi hari ini sehingga siang, sudah lewat 20 menit ya. Harapannya nanti Bapak Ibu dapat mengisi capaian output sampai dengan tanggal 30 April. Dan juga kami akan, tadi ada masukan, kami akan bantu pantau bagi Satker yang belum mengisi, dan juga bagi Satker yang nilai-nilainya belum maksimal. Silakan ditunggu di grup chat Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih Mas Andrew atas tambahan informasinya. Dan acara kita pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini Bapak dan Ibu semuanya. Namun, jika Bapak dan Ibu memang masih membutuhkan asistensi atau bantuan terkait capaian output atau lainnya, kami tetap membuka Microsoft Teams KPPN Mataram pelayanannya hingga pukul 3 sore, dan juga layanan secara offline atau di kantor di KPPN Mataram juga tetap kami layani. Jadi bagi Bapak dan Ibu bisa langsung berkunjung ke KPPN Mataram atau berkunjung secara virtual melalui Microsoft Teams KPPN Mataram. Dan mohon izin Bapak dan Ibu, bagi Bapak dan Ibu yang telah hadir pada acara pagi hingga siang hari ini untuk dapat mengisi absensi atau presensi pada tautan yang sudah dibagikan melalui kolom chat. Dan untuk materinya juga nanti akan kami bagikan melalui tautan tersebut. Jadi bagi Bapak dan Ibu mungkin bisa melihat sekilas materi atau mengikuti panduannya melalui panduan yang ada di tautan tersebut.
Terima kasih kami ucapkan terutama kepada narasumber kita yang sangat luar biasa pada pagi hingga siang hari ini, Mas Karyo Michael Andrew Swakana. Dan tentunya terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu PPK serta operator komitmen yang telah berkenan hadir pada pagi hingga siang hari ini. Dan semoga agenda kita dalam memenuhi pelaporan, target, dan realisasi capaian output triwulan 1 tahun 2024 dapat berjalan dengan lancar sebelum tenggat waktunya nanti 30 April 2024. Saya Aza, selaku MC, mohon pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang, dan selamat melanjutkan aktivitas kembali Bapak dan Ibu semua. Mohon sedikit bisa Mas Hendro, sedikit aja, setengah menit dari Bapelkas Mataram. Kalau bisa yang untuk Bapelkas Mataram, kalau di retensi absen itu mohon dicantumkan Bapelkas Mataram, karena selama ini sudah kita usulkan tapi tidak ada kita ketemukan satker kita yang tertera di sana. Mohon itu aja Mas Hendro, terima kasih. Ya, selamat siang. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Nanti kan yang menjadi tambahan juga untuk absensi dan lain-lain. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah hadir.